Oke guys, kembali lagi dengan saya Phoenix PR. Kali ini saya akan melanjutkan kisah perjalanan YB dalam manhwa berjudul Apprentice Are All Female Devil. Video ini adalah video kelanjutan dari part sebelumnya, jadi buat kalian yang belum menonton video part sebelumnya, saya sarankan untuk menonton terlebih dahulu supaya lebih mudah memahami alur ceritanya. Hari pun cepat berlalu setelah YB mengalahkan ras bayangan. Selama itu dia masihlah melatih daun reinkarnasi kekacauan miliknya, namun perkembangannya sangatlah lambat dan YB tampak mulai bosan. Di tengah kebosanannya itu, Suesang kemudian datang menyarankannya untuk menerobos saja ke ranah kaisar terlebih dulu, barangkali ada efek ajaib yang muncul. Masuk akal, tapi menerobos ke Kaisar Agung berbeda dari alam yang telah aku lewati sebelum-sebelumnya dan aku harus mencurahkan banyak energi ke dalamnya. Jadi kupikir aku akan butuh pengawalan, ucap YB, dan Suesang pun kemudian segera bergerak. YB pun setelahnya segera mulai bermeditasi dan dia pun menggunakan kemampuan milik Ouyang. Dia pun kemudian mengeluarkan tangan spiritual yang kemudian membungkus tubuhnya menjadi layaknya bola. Tak lama setelahnya Tai Bei pun kemudian datang memenuhi panggilan Suesang. Suesang pun kemudian segera memintanya membantu membuat formasi 4 sudut bersama Sun Daseng dan Ouyang untuk melindungi YB. Waktu pun cepat berlalu, setelahnya ada sebuah guntur luar biasa muncul dari atas langit. Guntur itu tampak sangat aneh dengan warna putih yang tak pernah terlihat. Guntur itu pun menarik perhatian banyak sekali orang, bahkan Kaisar Gamo yang berada di dekat alam rahasia iblis pun dapat melihat guntur tersebut. Tanah Suci Xinjiao pun juga melihat guntur itu. Seorang tetua di sana menyadari jika seseorang akan dipromosikan menjadi abadi, benar-benar suatu yang besar akan segera terjadi. Guntur itu pun kemudian menyambar YB dan semua orang dalam radiasi tertentu dapat melihatnya dengan jelas. Entah tidak ada kejelasan tentang biografinya, hanya saja yang jelas orang-orang di sekitar medan perang pastinya dapat melihat guntur tersebut karena itu sangatlah amat mencolok. Kaisar Gamo yang ada di dekat alam rahasia pun langsung menyadari jika guntur itu berasal dari YB karena lokasi jatuhnya ada di medan perang. Ngomong-ngomong, Jin Peng tidaklah terlihat bersamanya di waktu ini dan entah kemana perginya dia. Beralih ke Tanah Suci Xinjiao, seorang tetua di sana pun benar-benar menjadi sangat terkejut karena seusai guntur ganas tersebut sebuah tangga abadi kemudian muncul. Begitu juga baik Sun Daseng dan para murid lainnya tentu saja juga merasakan keterkejutan yang sama. Memikirkan berapa banyak orang yang akan datang karena tertarik akan hal itu, Sun Daseng pun benar-benar menjadi sangat bersemangat. Bagaimanapun tangga abadi itu benar-benar suatu hal yang sangat langka untuk dilihat, bahkan mungkin kali ini adalah pertama kalinya muncul setelah sekian lama. Apapun itu, menanggapi Sun Daseng, YB pun dengan santai kemudian menjawab jika dia tidaklah ingin terkenal. Faktanya aku hanya ingin menerobos ke Kaisar Agung saja, jawabnya. Beralih ke sisi lainnya lagi, kedua gadis penjaga sekte iblis Y pun nampak sangat terkejut. Dia bingung karena meskipun Suesang sudah naik ke ranah Kaisar Sun, dia tidaklah memiliki hal seperti itu. Apa yang kalian bicarakan itu adalah guruku, balas Suesang menanggapi mereka. Ya, rambut kami memang panjang tapi pengetahuan kami memanglah pendek, jawab mereka. Tepat sesaat setelahnya, Suesang pun akhirnya mulai merasakan aura dari banyak kaisar yang berkumpul di sekitar YB. Dia pun kemudian segera meminta semua orang untuk bersiap melindungi YB dan semua orang pun segera bersiap tepat di bawahnya. Tak lama setelahnya orang-orang pun benar-benar muncul langsung melesat sangat cepat di sekitar YB. Jumlahnya ada 7 orang dan semuanya berada di ranah Kaisar Sun. Jelas saja mereka mencari sedikit ketakutan, oleh karena itu namun YB justru tersenyum. Kesengsaraan ini bisa menjadi berita utama. Jika kesengsaraan telah usai, aku akan membunuh kultivator tingkat Kaisar Sun dan itu adalah hal yang mudah untukku, ucap YB. Salah satu kultivator yang datang ternyata adalah Gu Hengshan. Dia sangat terkejut karena tidak menyangka pertemuan keduanya dengan YB akan berada di tangga abadi. Kultivator kedua adalah seorang goblin berotot yang membawa kapak besar meraung tidak jelas.
Kultivator ketiga adalah seorang dengan penutup kepala aneh yang lebih anehnya lagi mengatakan jika dia melihat JB tanpa berkedip sekalipun. Kultivator keempat dan kelima adalah sepasang saudara kembar dari peri cermin Swangseng bernama Xingqiya dan Xiqia. Dua peri itu memiliki battle point kurang dari setengah milik Xuezhang meskipun jika itu digabungkan, dan entah karena alasan apa Xuezhang nampaknya agak kesal melihat mereka. Duo Xuezhang, apakah kau tahu malapetaka seperti apa yang akan dibawa oleh kenaikan JB tentang langit dan bumi ke benua langit yang mendalam? Pernahkah kau belajar tentang sejarah benua langit yang mendalam? Apakah kau tahu pavilion abadi Xinglo dan tangga abadi? Seseorang dari tanah suci Double Egg bertanya begitu banyak hal sekaligus. Melihat mereka, Xuezhang pun menjadi sangat marah dan dia langsung mengancam mereka akan segera mengirim mereka mati jika berani mengganggu Yebei. Itu kata yang cukup buruk. Sejarah apa yang bukan sejarah? Kalian tidak tahu malu, ketujuhnya tidak tahu malu semua. Apakah menarik untuk menyebut rusa sebagai kuda? Benar-benar menggertak kami bahwa tidak ada seseorang pun di benua langit yang mendalam yang mengenal tentang tangga abadi, ucap Gu Hengshan. Kang Gondrong dari tanah suci Double Egg pun kemudian bertanya bukankah dia termasuk jika 7 orang, dan JB pun pusing sendiri melihat tingkah mereka. Dia pun berpikir sejenak dan kemudian bertanya kepada Gu Hengshan bukankah dia sendiri yang memimpin orang untuk mengganggu malapetakannya. Gu Hengshan pun kemudian segera menuduh orang-orang tanah suci Double Egg, mengatakan jika mereka hanya beromong kosong belaka meskipun mereka sebenarnya memang tidak pernah menuduhnya. Bagaimanapun sebelum terbang bersamamu aku bahkan tidak tahu bahwa Tuan JB yang melakukan malapetaka, ucap Gu Hengshan membuat JB muram karena sepertinya memang benar Gu Hengshan lah yang membawa orang-orang. Di benua langit yang mendalam, ketika alam kultivasi mencapai Kaisar Agung, semuanya akan berakhir karena ada lapisan batasan yang membatasi dunia ini, dan untuk menembus batasan itu adalah dengan mengandalkan tangga abadi. Dan sekarang Tuan JB akan segera menaiki tangga abadi itu. Dia akan segera mencapai dunia fantasi tempat seluruh properti langit mendalam akan mendapatkan banyak manfaat. JB yang sudah bosan mendengar ocehannya itu pun kemudian memintanya segera menyelesaikan ceritanya, dan Gu Hengshan pun segera meminta maaf kepadanya. Dia bingung sendiri karena sadar penjelasannya itu tidaklah berguna. Gu Hengshan yang bingung pun kemudian mengatakan hal-hal seperti anaknya memiliki utang, dan JB pun menyadari jika dia itu hanya sedang menjilat saja dengan berbicara panjang lebar. JB pun tidak mempermasalahkannya lagi dan dia mengizinkan Gu Hengshan untuk segera pergi saja. Gu Hengshan pun merasa senang mendengarnya dan dia pun kemudian pergi setelah mengucapkan terima kasih. Beralih ke sisi lainnya, orang-orang tanah suci Double Egg pun menjadi semakin yakin jika mengubur Yebei sebelum dia berhasil adalah hal paling tepat. Seorang yang sebut saja namanya adalah Johnny kemudian mengeluarkan sebuah bola merah dan Yebei langsung menantangnya maju karena kebetulan dia juga sedang merasa bosan. Yebei pun kemudian juga mengejek si Gondrong sebagai hermafrodit atau bencong, dan tentu saja si Gondrong menjadi sangat kesal karena mendengarnya meskipun dia tersenyum. Si Gondrong pun kemudian mengeluarkan 4 bola guntur sekaligus, terlihat sangat mengerikan. Dia itu ternyata sudahlah menjalin kontrak darat dengan Dewa Chongsu selama ribuan tahun, dan begitulah itu sumber kekuatan terbesarnya. Sementara itu di bawah tangga abadi, Xuezhang pun kemudian menyuruh semua juniornya segera bersiap karena jelas terlihat orang-orang itu ingin mengganggu Yebei menaiki tangga. Mereka semua menatap ke 6 orang itu dengan waspada dan tiba-tiba sekelompok serangga kecil mulai merayap ke tangga abadi milik Yebei. Serangga-serangga itu dikeluarkan oleh si Gondrong dan di saat yang sama Johnny kemudian mengeluarkan api ke tangannya. Dia sangat kesal karena Yebei yang hina di matanya masih berani melanjutkan meditasinya. Dia pun melesatkan api di tangannya itu dalam bentuk gelombang tebasan beruntun dan sebuah guntur pun kemudian menghancurkan serangannya tersebut. 4 gadis pun kemudian muncul dan tentu saja orang yang melakukan itu tidak lain adalah Xuezhang. Xuezhang pun kemudian menyuruh semua juniornya bersiap-siap sementara Yebei yang menyadari munculnya serangga pun tertawa. Dia cukup terkesan dengan teknik yang digunakan oleh si Gondrong itu. Tapi hanya beberapa serangga saja ingin menghentikanku. Xuezhang pun kemudian langsung menghanguskan sebuah serangga itu dengan guntur kehancuran miliknya.
Oh, itu kekuatan penghancur yang sangat amat kuat. Gelombang serangga itu dimusnahkan dengan satu pukulan. Tapi sayangnya sudah terlambat. Johnny pun tertawa. YB, haruskah aku menyelesaikan tangga ini untukmu dulu? Si gondrong yang menghilang beberapa saat yang lalu akhirnya menunjukkan dirinya tepat di atas YB. Sunda Seng dan Ouyang pun menjadi sangat terkejut mengetahui itu karena mereka bahkan tidak menyadari sedikit pun. YB kemudian meminta mereka untuk tenang saja menyerahkan duo tanah suci Double Egg itu kepadanya. YB pun kemudian segera menyerang si gondrong melesat sangat cepat, namun si gondrong berhasil menahan pukulan YB itu dengan pukulan. Gelombang kejut pun tercipta dari bentrokan telapak tangan mereka membuat keduanya terpental. Tidak lemah, lebih kuat dari apa yang aku kira. Kau sungguh menarik, ucap si gondrong tertawa, sementara YB kemudian menyuruh Suesang untuk segera memimpin murid-murid lain melawan keempat orang lainnya sembari memegangi tangannya menunjukkan jika bentrokan tadi sedikit mengkilir tangannya. Suesang pun kemudian segera bergegas mengikuti perintah. Dia kemudian menyuruh para adik-adiknya memilih lawan sesuai keinginan mereka sendiri dan membunuh mereka untuk YB. Sunda Seng pun kemudian memilih goblin berotot sebagai lawan. Tai Bai memilih pria bertopeng aneh, sedangkan Ouyang kemudian meminta Suesang menyerahkan dua peri kembar sisanya sekaligus untuknya karena ingin melihat seberapa jauh dia sudah berkembang. Oh, bukankah 2 lawan 2? Kalian itu terlalu lemah untukku, hanya butuh adik juniorku saja itu sudah cukup, balas Suesang yang langsung memalingkan wajahnya. Gadis kecil berkulit hitam itu masih bermain pisau, bahkan rambutnya pun belum tumbuh. Bacot, kata-katamu itu tidak akan gunanya, balas Ouyang. Mereka semua pun kemudian mulai bertarung setelahnya, sementara Suesang kemudian kembali ke sisi YB. YB pun kemudian bertanya mengapa dia kembali dan Suesang pun menjelaskan jika Ouyang ingin menguji dirinya menghadapi dua Kaisar Sun sendirian. YB pun kemudian menarik Suesang dan berterima kasih kepada orang tanah suci Double Egg karena akan membantu muridnya mendapatkan pengalaman yang berharga. Si gondrong pun kemudian mengeluarkan bola-bola api dari tangannya. Itu kemudian secara bertahap menciptakan bola api lainnya di sekitarnya, sementara YB pun kemudian menyerahkan si Johnny kepada Suesang dan Suesang pun menerima permintaannya. Pemimpin sekte iblis yang perkasa yang ke-12 dalam daftar dewa pembunuh tersipu malu di pelukan pria jelek itu, sungguhlah menjijikan, ucap Johnny. Kau boleh menghinaku tapi kau tidak bisa menghina guruku, bahkan hubunganku dengannya, balas Suesang sangat marah. Suesang pun kemudian menciptakan guntur dari telapak tangannya. Dia pun kemudian melesatkan guntur berbentuk cengkeraman tangan itu ke arah si Johnny dan Johnny pun cukup kagum akan daya hancur yang luar biasa yang terpancar oleh serangannya itu. Dia kemudian segera bersiap menahannya, namun secara tak terduga Suesang ternyata naik ke atas cengkeraman guntur miliknya. Johnny pun tersentak melihat itu. Suesang kemudian segera melompat memukulnya, namun Johnny berhasil menahannya secara refleks. Tepat sesaat berikutnya cengkeraman guntur pun kemudian menghantamnya dan Johnny pun segera menahannya dengan kedua tangannya sebagai perisai. Melihat itu pun YB tampak kagum karena gadis konyolnya ternyata masih sangat licik. Di sisi lainnya, bola-bola api milik si gondrong pun akhirnya telah siap dan dia kemudian segera melesatkan 5 bola apinya itu sekaligus. Menanggapinya, YB pun kemudian membuka tangannya lebar-lebar dan sebuah kekuatan spiritual pun terpancar keluar. Saat berikutnya ketika dia mengepalkan tangannya, bola api neraka pun lenyap layaknya tersedot oleh black hole. Nampaknya itu adalah bagian dari kekuatan artefak harta alam semesta yang sebelumnya dia dapatkan dari ras bayangan. Tersebar di langit berkumpul menjadi satu. Hanya itu bahkan tidak cukup untuk pemanasan, ucap YB membuat si gondrong menjadi sangat marah. Beralih ke sisi lainnya, Sunda Seng pun juga sudah memulai pertarungannya. Keduanya sama-sama mengandalkan kekuatan fisik dan seluruh area pun hancur oleh karena bentrokan serangan mereka. Goblin pun kemudian mengalirkan api ke kapak besarnya, sementara Sunda Seng mengalirkan air ke genggaman tangannya. Keduanya pun kemudian menghantam satu sama lain menghasilkan gelombang kejut yang sangat kuat, sementara Tai Bai pun kemudian mengeluarkan tarian bulan. Dia menebaskan pedangnya dengan sangat amat cepat, sedangkan sang penutup mata mulai mengalirkan listrik ke seluruh tubuhnya. Tai Bai pun segera menyerangnya secara beruntun, namun sang penutup mata berhasil menahan semua serangannya dan sebuah ledakan dahsyat pun tercipta oleh bentrokan keduanya.
Saudari-saudarimu benar-benar luar biasa, bahkan dalam situasi 1 lawan 1 mereka tidak kalah sama sekali. Tapi hanya mengandalkan kedua tanganmu, apa kau yakin bisa mengalahkan kami? Ucap peri kembar. Menanggapinya, Ouyang pun kemudian tertawa. Memangnya aku pernah bilang kalau hanya punya 2 tangan saja? Ouyang pun kemudian mengaktifkan mode Asura menciptakan 2 tangan spiritual. Oh, itu cukup menarik, tapi kami tidak akan berhadapan langsung denganmu. Kedua peri kembar itu pun kemudian mengaktifkan formasi bersama-sama menghasilkan bola spiritual sangat besar. Itu seperti black hole yang menghisap apapun. Ouyang pun mulai tertarik masuk, oleh karenanya bahkan Sunda Sheng dan Tai Bai pun juga merasakan daya tarik luar biasa itu. Sunda Sheng pun kebingungan dengan apa yang sedang terjadi, sementara Tai Bai langsung menyadari jika ada sesuatu yang kuat menarik mereka. Sunda Sheng pun menjadi panik dengan sendirinya karena jarak yang semakin mendekat. Ouyang pun kemudian segera memintanya untuk tenang saja, meyakinkan mereka jika dengan kerjasama pasti bisa menghancurkan black hole tersebut. Tai Bai pun kemudian segera mengalirkan guntur ke pedang miliknya. Sunda Sheng pun mengalirkan air ke kepalan tangannya, sementara Ouyang kemudian mengalirkan cahaya ke kedua pedangnya. Tai Bai pun kemudian melesat sangat cepat menebas black hole tersebut, sementara Sunda Sheng kemudian menghantamnya dengan tinjuannya dan Ouyang menebas black hole tersebut dengan kekuatan lebih besar dari Tai Bai namun lebih lamban. Serangan mereka itu pun berbuah hasil dan black hole buatan peri kembar hancur dalam sekejap menciptakan kembang api yang sangat indah. Melihat mereka pun, Ye Bai merasa lega karena murid-muridnya masih mengetahui cara bekerja sama meski telah lama berpisah. Beralih ke sisi lainnya, Sui Sang masih terus mengajar Johnny yang hanya terus menghindari serangannya saja. Gerakan Sui Sang itu sangat lama cepat, terlihat seperti pembantaian sepihak. Sui Sang pun kemudian melancarkan tendangan tajam, namun Johnny menahannya dengan sebuah perisai yang melingkar di tubuhnya. Baguslah, para murid telah membuat kemajuan besar dan aku sangat bangga sebagai seorang guru, ucap Ye Bai. Kau masih bisa-bisanya khawatir tentang muridmu? Kau lihatlah dirimu dulu. Si Gondrong pun kemudian mengulurkan tangannya dan capung api mulai bermunculan. Capung api itu pun kemudian langsung terbang ke arah Ye Bai dengan sangat cepat dan ledakan pun terjadi dari bentrokan serangan Sui Sang melawan Johnny. Gadis kecil, apakah kau tahu sejarah benua langit yang mendalam? Biarkan paman berusia 2000 tahun ini mengajarimu, ucap Johnny yang kemudian mengeluarkan kapak dari tangan kanannya sementara tangan kirinya memegang perisai. Dia pun kemudian mengayunkan kapaknya itu ke arah Sui Sang dan itu kemudian menghantam tanah sangat kuat karena Sui Sang berhasil menghindar terlebih dulu. Johnny pun kemudian melemparkan kapaknya sangat kuat. Itu melesat dengan sangat cepat dan Sui Sang kemudian segera mengeluarkan guntur dan tepat ketika itu hampir mengenai Sui Sang, Ye Bai pun kemudian segera membantunya. Lebih tepatnya itu hanyalah sebuah kebetulan belaka karena Sui Sang sendiri sebenarnya bisa mengatasi kapak tersebut. Apapun itu, Ye Bai kemudian menarik kapak itu ke arahnya dan dalam sekejap kapak itu pun berputar melayang ke arahnya. Johnny pun sangat terkejut tidak menyangka hal tersebut, begitu juga Sui Sang sama terkejutnya. Kapak itu pun kemudian melewati Ye Bai. Itu kemudian terus melesat ke belakangnya dan itu meledakkan semua capung api milik si Gondrong. Johnny pun menjadi sangat marah setelahnya. Dia kemudian mengeluarkan kapaknya lagi dan langsung menyerang Sui Sang. Sui Sang pun kemudian menggunakan dao kehancuran dan sebuah tebasan kehancuran pun melesat tajam seiring dengan ayunan tangannya. Itu nampaknya berhasil menggapai sisi Johnny, membuat si Gondrong berteriak panik sekaligus sangat parah. Si Gondrong pun mulai menjadi kehabisan kesabaran dan kemudian langsung mengejar menyerang Ye Bai yang melarikan diri entah karena alasan apa, dan tepat sesaat setelahnya sebuah sinar merah pun turun dari atas langit. Ye Bai pun sangat terkejut melihat hal tidak biasa itu dan sesaat setelahnya seorang kakek berambut merah berhidung panjang pun kemudian muncul. Dia pun berpose aneh mengatakan jika siapapun yang tidak memenuhi syarat tidak akan pernah bisa menaiki tangga peri. Saat berikutnya dia pun kemudian mengayunkan tangannya dan sebuah gelombang tebasan kuat pun tercipta di sekitar dirinya. Tebasan itu kemudian melesat tepat ke samping Ye Bai dan itu kemudian mengenai si Gondrong yang kebetulan ada di belakangnya mengejarnya. Si Gondrong pun langsung lenyap hangus tanpa sisa setelah terkena serangan itu, sementara Pak Tua aneh kemudian bertanya kepada Ye Bai apakah dia orang yang dipanggil Ye Bai. Ye Bai pun kemudian menjawab jika itu benar.
Baiklah, di benua langit mendalam akhirnya ada penerus. Aku tidak akan banyak berbicara, aku adalah orang nomor 1 di benua langit mendalam yang telah naik dan hari ini aku di sini untuk mengujimu, ucapnya. Sebelumnya seorang pria tua yang mengaku sebagai orang terkuat di benua langit mendalam telah muncul dan JB sendiri jugalah tidak meragukannya karena dia terbukti mampu melepaskan serangan sangat kuat dengan gerakan yang ringan. Baiklah, jika ingin masuk ke negeri dongeng virtual kau harus nyanyi bersamaku terlebih dulu. Hong Chen adalah yang terbaik, Hong Chen adalah yang terkuat. Ayo bernyanyi bersamaku, Hong Chen adalah yang terbaik, Hong Chen adalah yang terkuat. Pria terkuat bernama Hong Chen itu pun kemudian terus bernyanyi seperti itu dan melihatnya YB pun merasa kecewa karena sudah berekspektasi terlalu tinggi kepadanya. Begitu juga Sunda Seng, Ouyang dan Taibei juga sangat terkejut dan mulai meragukannya sebagai orang terkuat. Dan ngomong-ngomong berbicara tentang lawan mereka, nampaknya mereka semuanya juga sudah lenyap saat ledakan black hole yang dikeluarkan oleh peri kembar. Bagaimanapun itu memanglah menarik segala hal, jadi wajar saja jika goblin berotot dan penutup mata aneh juga terseret. Dan oke, kau ini kenapa membantuku menyingkirkan sampah-sampah itu sebelumnya dan sekarang kau menyuruhku untuk bernyanyi dan menari, ucap YB. Oh, kau punya 9 langkah lagi, jadi cepatlah, balas Hong Chen. YB pun kemudian melangkahkan kakinya dan sebuah guntur pun muncul membuatnya sangat terkejut. Apa yang kau lakukan? Apa kau mempermainkanku? Ucap YB. Tidak, aku tidak mempermainkanmu. 10 langkah terakhir dari tangga peri memanglah berisi kesulitan yang tak tertahankan dan bahkan bahaya yang dapat menghancurkan dunia, ucap Hong Chen. YB pun setelahnya melangkahkan kakinya menaiki anak tangga berikutnya dan secara tak terduga tubuhnya tak bisa bergerak seolah ada suatu tekanan besar menimpanya. Apa kau yakin tidak mau bernyanyi dan menari? Orang tua ini sangat menyukai karaktermu yang pantang menyerah, tapi jika kau tidak bergantung pada orang tua ini tidak akan membantumu. Ujian tangga peri itu tidaklah bisa dihentikan, ucap Hong Chen. Dan sesaat setelahnya guntur pun muncul mencambar YB yang tidak bisa bergerak. Saat berikutnya dia pun menghilang secara misterius dan itu tentu saja membuat ketiga muridnya sangat terkejut mencemaskannya. Dan kemudian beralih ke sisi lain, YB entah bagaimana terkirim ke atas awan dengan langit sebagai pijakan. Tidak ada apapun selain langit biru dalam pandangannya, namun YB yakin jika itu bukanlah seperti pintu masuk ke negeri dongeng virtual. YB pun kemudian berteriak menyuruh Pak Tua Hong Chen untuk segera keluar dan kepala besarnya kemudian benar-benar muncul tepat di belakangnya. Adik kecil, ini adalah zona distorsi ruang dan waktu, itu tidak di bawah kendaliku, ucapnya. Baiklah anjing tua, aku telah menyelesaikan menaiki tangga peri tapi tidak masuk ke negeri dongeng virtual. Apa ada jalan untuk kembali? YB pun menarik bulu hidung Pak Tua. Jangan tarik itu, orang tua ini benar-benar hanya di sini untuk menggodamu. Kau memanglah sudah menaiki tangga peri tapi kau belum bisa. Aku adalah orang pertama dari benua langit yang mendalam dan aku masihlah belum mengenalmu, ucap Hong Chen. Oh, katakan padaku siapa yang melakukannya. Nak, kau sama pintarnya denganku saat masih muda. Kau tahu bahwa seseorang sengaja mencegahmu untuk dipromosikan mengunci jalan ke negeri dongeng. Dan pada saat disambar petir dengan seluruh kekuatanmu, waktu dan ruang terdistorsi, ucap Hong Chen. Pak Tua Hong Chen, kau hanyalah setengah benar. Aku tidaklah menggunakan seluruh kemampuanku, melainkan aku hanyalah menggunakan setengahnya saja, jawab YB membuat Pak Tua Hong Chen menjadi sangat terkejut. Dan kemudian untuk setengahnya lagi aku sudah menyimpannya untuk saat-saat seperti ini. YB pun kemudian mengeluarkan api hitam dari tangan kiri dan guntur dari tangan kanan. Itu kemudian membentuk logo yin yang dan itu kemudian secara bertahap menyatu membentuk pula api guntur yang sangat besar dan itu adalah bagian dari kekuatan dao kehancuran yang artinya YB menggunakan kemampuan berbagi. Sialan, kau menggunakan dao kehancuran untuk mengumpulkan energi berlebihan. Kau membuat waktu dan ruang terdistorsi lagi. Kau mengekstrak energi yang mencegahmu pergi ke negeri dongeng virtual ke dalam segel reinkarnasi api penyucian, ucap Pak Tua Hong Chen.
Intinya keadaannya adalah YB terdistorsi ke sebuah celah ruang dan waktu karena sebelumnya dia menggunakan kekuatan berlebihan saat menahan sebuah guntur. Dan begitulah dia kemudian menggunakan cara yang sama untuk mendistorsi ruang lagi. Benar saja celah ruang pun kemudian retak dan YB akhirnya berhasil kembali ke dunia nyata. Dan bersamaan dengan itu gerbang pavilion peri pun kemudian muncul. Baiklah, tangga itu seharusnya menjadi tangga di mana orang-orang untuk naik. Tapi kau justru ingin membunuhku, dan jika aku tidak cukup kuat, aku mungkin sudah mati beberapa kali. Dalam hal ini aku tidak lagi membutuhkanmu. YB pun kemudian melemparkan bola api gunturnya. Itu kemudian menghantam gerbang pavilion peri secara langsung dan akhirnya itu meledakkan, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Saat berikutnya debu pun mulai mereda dan sebuah celah antar dimensi terlihat dari tempat hancurnya gerbang peri. Gunung di dalamnya jelas terlihat dan YB cukup yakin jika itu adalah gerbang sebenarnya dari pavilion peri. Mudahnya itu adalah seperti dunia lain dan itu kemudian bersinar memancarkan kekuatan spiritual hangat yang luar biasa. Cahaya itu pun kemudian menyebar, bahkan Sun Daseng dan Ouyang dapat merasakannya. Itu meningkatkan kultivasi mereka dan tentu saja YB jugalah mendapatkannya. Bahkan hanya dengan itu dia berhasil menerobos ke ranah Kaisar Sun secara langsung karena cahaya itu adalah kekuatan spiritual yang terakumulasi dari tangga peri. Namun meskipun seperti itu, YB tampak tidak puas karena menurutnya itu tidak sesuai. Dan tepat sesaat setelahnya segerombolan orang pun kemudian muncul. Kau YB yang hanya tahap awal Kaisar Sun sudah membuat keributan besar. Kau itu jangan terlalu sombong, ucap mereka. Oh, 10 Kaisar Agung yang terlambat menerobos. Apakah ini orang-orang yang menolak untuk menerima energiku yang bermanfaat bagi benua langit mendalam? Balas YB. Guru 10 kaisar tahap akhir ini hanya mencari masalah saja, ucap Suesang. Ya, mereka hanyalah sekelompok orang yang tak ada hubungannya, balas YB. Menaiki tangga untuk membuka gerbang Xinglo memiliki energi yang sangat kuat sehingga kau benar-benar dapat menembus ranah Kaisar Sun. Sayang sekali mengapa kau tidak memberi kami energi itu, ucap seorang kaisar yang entah dari mana datangnya. Nampaknya mereka itu berasal dari dalam dunia peri dan apapun itu juga YB pun kemudian memintanya untuk mengambilnya saja sendiri jika memang mampu. 10 kaisar itu pun kemudian langsung menyerang YB bersama-sama bermaksud membunuhnya. Cih, dasar tidak tahu diri. YB pun memejamkan matanya setelahnya. Saat berikutnya dia membuka mata, sebuah lingkaran Mangekyo Sharingan versi guntur pun kemudian muncul. Itu kemudian memunculkan guntur beruntun yang sangat banyak menghantam 10 kaisar secara langsung, menjatuhkan mereka ke tanah dan tewas dalam sekejap. Hah? Hanya satu pukulan dapat membunuh 10 kultivator Kaisar Agung? Suesang pun sangat terkejut. Guru, Anda membantu seluruh benua langit mendalam untuk berkultivasi, tapi mereka menolak untuk menerimanya. Mereka bahkan ingin merebut energi dari pavilion peri. Mereka itu benar-benar tidak tahu diri, ucap Suesang. Gadis bodoh, aku bilang bahwa masih banyak orang yang tidak yakin. Apakah kau percaya? Balas YB. Aku benar-benar percaya apa yang guru katakan, tapi aku masih berpikir kalau ini keterlaluan. Bagaimanapun juga itu untuk kebaikanku sendiri, balas Suesang. Haha, sepertinya ada beberapa orang yang tidak puas, ucap YB, dan ratusan orang pun kemudian muncul di depannya. Intinya jumlahnya sangatlah amat banyak dan nampaknya mereka semua adalah tahap akhir Kaisar Agung. Baiklah, aku lebih suka mereka datang sekaligus seperti ini. Selain menjadi guru untuk muridku, aku juga perlu berlatih. Baiklah para murid, pergi bunuh semua kaisar tahap akhir ini dan kalian juga akan meledakkan peringkat surgawi, ucap YB. Taibei, Sun Daseng dan Ouyang pun kemudian melesat mengerahkan kekuatan masing-masing sementara Suesang dan YB masih diam di tempat. Dan sementara itu ratusan Kaisar Agung pun kemudian mulai menyerang. Tujuan mereka hanyalah satu, yaitu membunuh YB dan merebut kembali energi spiritual dari gerbang peri. Mereka sangatlah percaya diri karena menang jumlah, namun secara tak terduga Ouyang berhasil membantai banyak orang sekaligus. Menggunakan 4 tangan Asura, dia melesat sangat cepat menebas semua orang di sekitarnya. Dan begitu juga Sun Daseng mengamuk menghajar semua orang, bahkan saking brutalnya dia tidaklah ada yang terlihat dari gerakannya.
Tai Bai pun juga menari dengan bebas menebas semua orang dan begitulah itu layaknya pembantaian sepihak. Melihat itu pun YB tampak senang karena murid-muridnya berkembang pesat, begitu juga Suesang juga merasakan hal yang sama. Dan sementara itu beberapa orang bodoh kemudian menyerang YB. Menanggapi mereka, YB pun kemudian mengeluarkan cambuk dewa miliknya memberikan itu pada Suesang. Suesang pun kemudian mencambuk mereka semua dengan sangat brutal dan begitulah itu benar-benar pembantaian sepihak. Itu layaknya menepuk cambuk saja sehingga Gu Hengsan yang melihat itu pun merasa bersyukur karena tidak berurusan dengan mereka. Tak lama setelahnya pun orang-orang mulai menyadari jika mereka itu bukanlah Kaisar Sun biasa, yang artinya baik Tai Bai, Sun Daseng dan Oh yang semuanya sudahlah berhasil menerobos bersamaan dengan YB sebelumnya. Orang-orang itu pun kemudian berniat kabur, namun YB tidaklah membiarkannya begitu saja. Dia menyuruh murid-muridnya untuk jangan melewatkan pengalaman dan begitulah setelahnya pembantaian massal terjadi. Beberapa hari pun cepat berlalu setelahnya dan papan dewa pembunuh mengalami perubahan besar. Sun Daseng menempati posisi ke-49, Tai Bai menempati posisi 48, Ouyang Leng menempati posisi 47, YB menempati posisi 45, sementara Gu Hengsan menempati posisi 35. YB sendiri memanglah tidak ikut dalam pembantaian sehingga begitulah battle point-nya tidak begitu menaik. Dan untuk Gu Hengsan sendiri peringkatnya turun dari 20 ke 35 mungkin karena membayar hutang kepada YB. Dan kemudian untuk Suesang tidaklah diketahui. Dan beralih ke sisi lainnya, dua orang kemudian muncul dari sebuah celah dimensi, masing-masing berambut putih dan hitam biasa. Kepadatan aura seperti sampah ini begitu menjijikan, ucap pria berambut putih. Kau benar jika tempat ini bukan karena Hong Chen, mereka tidak akan bisa membuat nama untuk mereka dalam 10 tahun, balas rambut hitam. Lupakanlah, ayo cepat dan selesaikan misi Master Abadi. Dan ngomong-ngomong, jika bukan karena kenaikan YB, kita berdua juga tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke alam bawah, ucap rambut putih. Kau benar, pada kenyataannya setiap kali seseorang melintasi bencana, saluran void dibuka untuk memberi kita kesempatan, balas rambut hitam. Baiklah, sesuai dengan keinginan Tuan Immortal, aku akan pergi ke Tanah Suci Tianluo untuk membantu mereka merevitalisasi, balas rambut putih. Tuan Immortal benar, aku akan pergi ke kampung halamannya Tanah Suci Tianxi untuk menyampaikan belasungkawa, ucap rambut hitam. Baiklah, kita akan bertemu lagi setelah selesai. Mereka pun kemudian berpencar. Entah belum diketahui jelas apa maksud mereka, hanya saja jika dilihat dari cara mereka berbicara nampaknya mereka berasal dari dunia dewa. Orang yang mereka sebut sebagai Master Abadi berasal dari Tanah Suci Tianxi, artinya kemungkinan besar mereka datang untuk membalas dendam. Dan beralih ke sisi lainnya, YB sedang mandi santai bersama dengan Suesang. Suesang pun kemudian memberikan cambuknya kembali, namun YB menyuruhnya untuk menyimpannya saja sebagai hadiah. Selanjutnya tidaklah ada hal khusus yang terjadi. Suesang hanya memberi YB batu berisi informasi personal dari peringkat dewa pembunuh, namun itu juga berisi data satu orang saja. Oleh karena itu mereka pun kemudian pergi ke pusat menara hitam untuk mencari informasi. Suesang pun kemudian mengumpulkan orang dan meminta mereka semua untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang 30 besar peringkat dewa pembunuh. Tentu saja dia juga menawarkan hadiah untuk itu dan semua orang pun menjadi bersemangat karena cuan adalah segalanya. Suesang pun memberikan tenggat waktu 2 hari, namun dalam waktu kurang 2 hari itu pasangan aneh kemudian datang menemuinya. Mereka adalah pasangan penyanyi dan singkatnya mereka ingin menawarkan kerjasama dengan YB. Mereka mengaku memiliki sebuah informasi yang YB inginkan, namun mereka juga memiliki satu syarat untuk itu. Pria berambut hijau pun kemudian mengeluarkan sebuah barang meminta YB dan Suesang untuk menunjukkan wajahnya ke sana. YB pun dengan bingung kemudian mendekat bertanya-tanya apa itu sebenarnya, dan ternyata itu adalah sesuatu seperti ponsel. Lebih tepatnya itu mungkin seperti sebuah benda sihir karena agak aneh jika di dunia itu terdapat ponsel. Singkatnya orang nyentrik itu ingin melakukan live streaming dan YB pun kemudian memutuskan untuk membantunya dulu saja.
Mereka pun kemudian mulai mencoba live streaming dan dengan cepat mendapat popularitas. Entah mungkin itu disiarkan melalui sebuah hologram besar di seluruh medan perang. Ini adalah hal yang paling aneh dan tiba-tiba saja orang-orang mulai berkumpul dengan sendirinya. Pria nyentrik pun kemudian mengumumkan diadakannya sebuah turnamen papan peringkat dewa pembunuh dan begitulah mereka masing-masing mencapai tujuan. Kedua pasangan nyentrik itu hanyalah ingin mendapatkan keuntungan dari live stream sementara YB dan Suesang ingin merebut battle point. Begitulah kesepakatan dibuat dan turnamen pun kemudian dimulai. Apa yang terjadi kali ini hanyalah pembantaian sepihak, jadi singkatnya baik Suesang dan YB langsung naik peringkat dengan sangat pesat. Singkat cerita 10 hari pun cepat berlalu dan YB setelah Suesang berhasil masuk ke 3 besar dalam papan peringkat. YB berhasil menempati peringkat 2 dalam daftar dewa pembunuh dan peringkat 3 medali perang. Sedangkan Suesang menempati peringkat 3 dewa pembunuh dan peringkat 4 medali perang. Sang penyanyi pun kemudian mengucapkan selamat untuk itu dan YB pun juga mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Dan ngomong-ngomong Tuan YB selamat tur kemarin, seseorang penggemar dari Tanah Suci Tianxi mengatakan bahwa semua orang yang Anda tinggalkan di sana telah terbunuh. Ucap Pak penyanyi membuat YB cukup terkejut. Dia pun kemudian bertanya kepadanya tentang siapa yang berani melakukannya, namun Pak penyanyi tidaklah mengetahui apapun dan dia hanya menyarankan YB untuk melihatnya sendiri saja jika punya waktu. Baiklah, terima kasih untuk hari ini. Gadis bodoh, kita tidak perlu meratakan daftar. Ketika hadiah dibagikan besok, kita akan pergi ke Tanah Suci Tianxi untuk memeriksa situasinya, ucap YB. Dan selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan kejadian 3 hari yang lalu di Tanah Suci Tianxi. Pada dasarnya itu adalah wilayah kekuasaan YB setelah dia membunuh seluruh kaisar agung di sana. Pada awalnya di sana damai-damai saja hingga akhirnya seorang pria dari dunia dewa kemudian datang. Begitulah singkatnya dia tidak terima karena kampung halaman master abadinya dihancurkan dan tentu saja dia berniat untuk balas dendam terhadap YB. Dan kemudian jika kalian bingung dengan siapa orang-orang yang YB tinggalkan di sana, ya kemungkinan besar adalah para tahanan yang sebelumnya dia bebaskan bersama Luan Yuande. Oke, entah berapa hari telah berlalu dan akhirnya pembagian hadiah peringkat pun telah tiba. Semua orang pun berkumpul di pusat medan perang sangat penasaran dengan apa yang akan mereka dapatkan. Sebuah lingkaran cahaya pun kemudian muncul setelahnya di antara 2 buah tiang hitam alun-alun medan perang dan saat berikutnya cahaya itu kemudian membungkus YB dan Suesang membuat mereka menjadi pusat perhatian. Tubuh mereka pun terangkat setelahnya oleh sesuatu yang panas. Suesang pun merasa terganggu oleh karena itu dan YB memintanya untuk tenang saja. Seharusnya itu juga berlaku untuk peringkat teratas lainnya karena bahkan peringkat pertamanya bukanlah YB. Dia hanyalah peringkat kedua sedangkan Suesang peringkat ketiga. Entah itu tidaklah ditunjukkan dan saat berikutnya YB pun terkirim ke dimensi lain. Tepat di depannya ada layar yang bertuliskan sebuah pohon dunia tumbuh di inangnya. Saat berikutnya tanaman dalam layar itu kemudian menghilang dan itu bersinar di dada YB membuatnya terkejut. YB pun kemudian memeriksa petunjuk selanjutnya dan intinya dia mendapatkan dunia kecil. Dia bisa menciptakan lingkungan sesuai dengan keinginannya dan mendapatkan kuasa atas semua makhluk hidup di dalamnya. Itu adalah sama artinya YB menjadi pencipta dunia kecil tersebut dan kondisi peningkatannya saat ini adalah 1000 populasi dengan tingkat kekuatan dunia masih di angka 0. Tentu saja YB menjadi sangat penasaran dengan dunia kecil barunya, namun dia lebih penasaran dengan apa yang didapatkan oleh gadis bodohnya. Dia pun kemudian segera keluar dan sementara itu orang-orang mulai ribut secara alami. Mereka semua mendapatkan barang sesuai dengan peringkat mereka dan kebanyakan berbentuk artefak. Tak lama setelahnya YB pun kemudian muncul dari celah dimensi. Dia pun langsung mengetahui jika gadis bodohnya mendapatkan suatu hal yang bagus hanya dengan merasakannya saja. YB pun kemudian segera menggunakan formasi penerawangan karena penasaran dan akhirnya menemukan Suesang sedang berlatih di dalam sebuah bola hitam. Pakaiannya robek entah karena alasan apa dan melihat itu pun YB mimisan. Dia sangat terkejut dan dia pun kemudian langsung menyuruh semua orang untuk menjauh. Dia pun kemudian meledakkan semua orang di sekitar dan mereka pun bubar secara alami.
Ye Bei pun kemudian segera mendekati bola hitam yang membungkus Sui Sang dan kemudian mengaktifkan formasi perlindungan untuk melindunginya. Tentu saja dia juga tidak ingin ada seseorang yang melihat gadisnya, jadi dia pun memutuskan untuk menjaganya sementara waktu. Dan Shin pun setelahnya berpindah ke tanah suci Tianluo yang mana semua orang sedang berkumpul di halaman istana karena kedatangan peri rambut putih. Mudahnya dia sedang melakukan pelatihan dan akan memilih para murid bertalenta untuk mengikuti latihan khusus. Begitulah semua orang menjadi sangat bersemangat dan pemilihan itu akan diadakan dalam 2 hari. Peri rambut putih pun kemudian menyuruh semua orang untuk bubar terlebih dahulu, namun tiba-tiba seseorang menyelinap dari belakangnya tanpa dia sadari. Seseorang itu pun kemudian memegang pundak yang membuat Chase sangat terkejut karena dia itu adalah seorang alam raja kaisar. Untuk sementara anggap saja itu satu tingkat di atas Kaisar Sun karena memang belum ada kejelasan. Peri berambut putih itu pun kemudian segera menoleh ke belakang dan menemukan seorang gadis sedang menggodanya. Hei, pimpinan yang dikirim oleh Dewa Abadi yang bermartabat bahkan tidak bereaksi sampai aku mengulurkan tanganku. Sepertinya aku jenius 1 dari 1000, ucap sang gadis. Aku benar-benar tidak memperhatikanmu, siapa kau? Peri rambut putih pun tampak malu. Namaku adalah Chou Tianli dan aku adalah orang yang kau inginkan di tanah suci Tianluo. Bagaimana, apakah kau menginginkanku? Balasnya. Dan sementara itu orang-orang pun menjadi sangat kesal karena penyihir itu selalu berbuat ulah, namun mereka juga tidak berani melakukan apapun. Nona, mari kita ke belakang sekarang untuk berbicara, ucap sang peri. Tidak, aku ingin kau berjanji padaku sekarang. Ye Sang, menurutmu berapa banyak orang di benua langit mendalam yang bisa memelukmu tanpa kau sadari, ucap Tianli. Ya, memang itu tidak banyak, balas Ye Sang. Lalu apa yang kau ragukan? Berjanjilah padaku, pilih aku sekarang dan aku akan menjadi wanitamu, balas Tianli. Semua orang pun semakin tidak terima dengan sikapnya itu, namun bagaimanapun mereka jugalah hanya bacot saja. Tianli pun memandang rendah mereka, menganggapnya sebagai orang iri belaka. Biarkan aku memberitahumu, sebenarnya aku adalah murid dari Ye Bei. Tapi aku belum pernah melayani Ye Bei. Biarkan aku mengikutimu sehingga kau dapat mengetahui lebih banyak tentang pria yang baru saja selamat dari bencana, ucap Tianli. Dia itu benar-benar layaknya seorang rubah jahanam, dan mendengar itu pun Ye Sang menjadi tertarik. Dia pun kemudian membawa Tianli ke belakang dan Shin pun setelahnya berpindah ke sisi Sui Sang. Dia masih berkultivasi dan sebenarnya bajunya hanyalah robek sedikit saja. Tak lama setelahnya dia pun bangun dan Ye Bei langsung menyambutnya dengan senyuman. Guru, aku menembus puncak Kaisar Sun dan dao penghancuran juga telah meningkat 2 tingkat, ucapnya. Sangat bagus, dan aku dengan kekuatan pavilion abadi dan penghargaan dari peringkat dewa pembunuh, kekuatan dunia dao jenis baru akan dikembangkan bersama, balas Ye Bei. Kekuatan dunia, apa itu kemampuan legendaris untuk menciptakan dan menghancurkan dunia? Sui Sang pun menjadi sangat penasaran dan dia pun akhirnya menyadari jika pakaiannya robek setelahnya. Dia pun kemudian bertanya mengapa itu bisa terjadi dan Ye Bei menjawab jika itu dikarenakan dia berkultivasi di udara. Sui Sang pun kemudian menjadi malu oleh karena itu dan Ye Bei pun memintanya untuk tenang saja karena dia sudah mengusir semua orang untuknya. Dan setelahnya Shin pun berpindah lagi ke murid jahanam yang selesai bersenang-senang. Mereka pun kemudian membicarakan hal dewasa dan ternyata Tianli itu bahkan sering tidur dengan Tuan Suci Tianluo. Sepertinya oleh karena itu jugalah dia bisa bergabung ke tanah suci Tianluo dan menjadi orang nomor 2. Mendengar itu pun Ye Sang menjadi sangat terkejut karena Tuan Suci Tianluo dan Master Abadinya adalah seorang teman dekat. Dia pun menjadi panik secara alami dan Tianli pun kemudian berniat menjelaskan keadaannya, namun tiba-tiba artefak miliknya berbunyi. Itu seperti sebuah ponsel dan yang menghubunginya tentu saja adalah peri rambut hitam yang baru saja pergi ke tanah suci Tianxi. Dia menjelaskan jika tanah suci Tianxi sudah dijarah oleh Ye Bei dan dia baru saja membunuh semua orang yang ditinggalkan di sana. Dia bermaksud menunggu Ye Bei untuk balas dendam dan begitulah dia akan menghubungi Jie Sheng lagi nanti jika saatnya sudah tiba. Tianli pun cukup terkejut mendengar itu, namun dia juga langsung memahami situasinya.
Dia pun kemudian bertanya kepada Jesang apakah dia ingin membunuh Yebe, dan Jesang pun menjawab tentu saja. Dia menghancurkan tanah suci Tianxi, kampung halaman dewa abadi kami, dan aku akan menghukumnya dengan keras, jawabnya. Jadi apa kita tidak punya kesepakatan, balas Tianli. Kesepakatan apa? Apa kau juga memiliki dendam terhadap Yebe? Jesang, aku hanyalah orang nomor 100 dari 108 murid Yebe. Tapi selain murid tertuanya Xuezhang, tidak ada yang lebih baik dariku. Tapi meskipun begitu juga, Yebe tidaklah pernah mengakuiku sama sekali. Bertahun-tahun aku telah melakukan perjalanan ke seluruh benua langit mendalam hanya untuk bisa mengalahkan Xuezhang dan kemudian mengalahkan Yebe. Jadi jika aku mengambil He Yuan dan aku bisa menerobos ke tingkat lebih jauh lagi, saat aku mengalahkan Yebe, aku juga bisa membantu, bukan? Ucap Tianli. Ya, aku sebenarnya juga ingin kau membantu mengatasi Yebe, tapi Tuan Suci Tianluo ada di sini, balas Jesang. Jangan khawatir, aku akan membujuk Tuan Suci Tianluo dan dia akan setuju denganku untuk mengambil He Yuan terlebih dulu, balas Tianli cukup yakin. Dan waktu pun cepat berlalu. Setelahnya Tianli kemudian pergi mendatangi Tuan Suci Tianluo. Jesang pun kemudian memberikan pil He Yuan dan menjelaskan jika racun di dalamnya belumlah sepenuhnya teruji. Tianli pun kemudian menawarkan diri untuk mencobanya dengan alasan berkorban demi tanah suci Tianluo. Namun Tuan Suci tidaklah membiarkannya begitu saja karena dia tidak ingin kehilangan sosok paling mempesona di tanah suci Tianluo. Setidaknya begitulah apa yang dia ucapkan, meskipun jauh dalam pikirannya dia tahu jika Tianli sedang merencanakan sesuatu. Pil Heian itu sendiri jelas-jelas diberikan dewa abadi kepadanya. Jadi mendengar Jesang yang masih mengatakan jika racun di dalamnya belum teruji tentu membuatnya curiga. Dan sementara itu Jiansang kemudian membela Tianli, mengatakan jika mungkin pesonanya dapat mengurangi resiko tertelan racun. Bukankah kemungkinan aku ditelan jugalah lebih rendah? Mengapa kau tidak membiarkanku mencobanya saja, balas Tuan Suci. Tuan, apakah kau sudah lupa dengan sumpah yang pernah kita buat? Pada saat itu kau mengatakan bahwa aku akan membagikan segalanya untukmu dan kau terus mengatakan iya. Kali ini kau akan berjanji padaku juga, kan? Tianli pun mengaktifkan kemampuan pemikat miliknya. Itu layaknya kemampuan Sukubus dan itu bekerja. Tuan Suci pun kemudian membiarkannya melakukan sesukanya, namun tepat sesaat setelahnya sorot matanya kembali normal dan dia pun kemudian langsung menyerang Tianli dengan ledakan spiritual. Kau bahkan mencoba memikatku. Aku tidak akan mengeksposmu sebelumnya hanyalah karena tubuhmu masihlah berguna. Tapi aku tidak menyangka bahwa kau seorang wanita akan pergi sejauh ini untuk pil He Yuan. Dan apa yang membuatmu semakin tak terduga adalah bahwa bahkan kepala dunia yang bermartabat akan terpesona oleh gadis iblis sepertimu, ucap Tuan Suci. Baiklah, sekarang aku telah dibongkar olehmu dan aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan, balas Jiansang. Tuan Suci, dalam 3 bulan terakhir aku telah membuktikan bahwa aku adalah nomor 1 di tanah suci Tianluo, ucap Tianli. Apakah masih perlu disembunyikan lagi? Zhou Tianli, tidak ada yang tidak tahu ambisimu. Sebenarnya aku berharap kau dapat menahan diri, tapi semuanya sudah terlambat. Penjaga, keluarlah, teriak Tuan Suci, dan para penjaga pribadinya pun kemudian langsung mengepung Tianli dan Jiansang. Tuan, aku datang kemari hari ini untuk bernegosiasi denganmu dan aku tidak ingin memperkeruh keadaan. Bagaimanapun juga saat aku bersamamu, aku masih memiliki perasaan kepadamu. Dan ketika Yebe melewati malapetaka, aku katakan bahwa tujuanku adalah untuk mencapai wilayahku. Aku ingin kau membantuku, tapi kau tidak pernah mengajariku rahasia tanah suci. Pada kasus ini, berisik, Tuan Suci pun sudah tidak peduli lagi kepadanya. Dan sementara itu Tianli pun kemudian mengangkat wajahnya. Semua kata-katanya itu hanyalah sebuah pengalihan belaka, dan bersamaan dengan itu sebuah formasi pun kemudian muncul dari salah satu matanya, memunculkan sejumlah energi spiritual yang membungkus tubuhnya. Saat berikutnya itu kemudian menghasilkan ledakan luar biasa yang melenyapkan seluruh penjaga Tuan Suci dan menghempaskannya. Selanjutnya Tianli kemudian mengaktifkan formasi lain, mengepalkan tangannya, dan lingkaran sihir pun kemudian mengekang Tuan Suci tanpa perlawanan. Itu sungguhlah aneh karena bagaimanapun tanah suci Tianluo seharusnya adalah tanah suci terkuat peringkat kedua.
Sepertinya ada yang tidak beres tentang hal ini, meskipun memang ada kemungkinan jika mungkin Tianli yang memang terlalu kuat. Dan sementara itu para murid pun mulai khawatir karena pintu aula yang masih tertutup, meskipun seharusnya sudah saatnya untuk pelatihan. Dan kembali ke sisi Tianli, dia pun kemudian mengancam Tuan Suci, memintanya untuk menjadikannya Tuan Suci. Zhou Tianli, bahkan ketika kau menjadi Tuan Suci mereka tidak akan mematuhimu, ucap Tuan Suci. Diamlah, bahkan jika kau memberitahu semua orang tentang skandalku, aku juga tidak yakin mereka akan mempercayaimu begitu saja. Dan lebih dari itu, jika aku membunuhmu, aku juga masih punya cara untuk meyakinkan mereka tentangku, balas Tianli. Tuan Suci, maksud gadis ini sangat jelas. Aku harap kau dapat bekerja sama dan membuat upacara serah terima yang sederhana. Aku memiliki hal baik lainnya di sini yang dapat aku berikan kepadamu. Dan aku tidaklah berniat untuk membunuhmu, ucap Jiansang. Sial, seharusnya aku tidak menerimamu sejak awal. Sayang sekali tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Baiklah, aku berjanji padamu hari ini. Tuan Suci pun akhirnya menyerah karena tidak memiliki pilihan. Dan tepat seperti perkataannya, dia pun kemudian membawa Tianli keluar. Dia mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Tuan Suci dan menyerahkan posisinya kepada Zhou Tianli. Mendengar itu, semua orang pun sangat terkejut karena itu tiba-tiba, namun tidak ada seorang pun yang berani membantah karena mereka semua jelas tahu jika Tianli itu memang kuat dan Tuan Suci jugalah sudah tua. Tianli pun tersenyum sangat puas karena merasa lebih dekat dengan tujuan balas dendamnya terhadap Ye Bei. Oke, sebelumnya pergerakan besar telah terjadi di Tanah Suci Tianluo yang mana Tianli akhirnya merebut posisi Tuan Suci. Dan setelahnya cerita pun berpindah ke sisi Ye Bei yang bergerak ke Tanah Suci Tianxi. Pada saat yang sama, Sui Sang pun teringat dengan juniornya itu. Dia ingat ketika Zhou Tianli pertama kali diterima Ye Bei, dia sangat senang. Tapi gadis kecil, tidak setiap murid meyakinkan sepertimu, balas Ye Bei. Sui Sang pun tersentak karena dia ingat pada saat itu Ye Bei mengatakan bahwa gadis kecil itu tidak mau mengakui kekalahan. Sayang sekali, aku pikir dia sangat energik, tapi ternyata sekarang aku salah, balas Ye Bei. Intinya Tianli itu dari dulu memanglah seorang yang memiliki ambisi besar yang tidak mau mengakui kekalahan. Mengesampingkan itu, mereka pun akhirnya sampai ke Tanah Suci Tianxi. Sesaat menginjakan kaki, Sui Sang pun merasa jika ada yang aneh, begitu juga dengan Ye Bei. Suhu di sekitar 2 kali lebih tinggi dari biasanya dan tiba-tiba suara gemuruh pun muncul diikuti dengan retaknya tanah di bawah mereka. Ye Bei dan Sui Sang pun kemudian segera pergi terbang ke langit, namun secara tak terduga sebuah penghalang melingkar kemudian muncul. Penghalang itu jelas bukanlah penghalang biasa, namun Ye Bei berhasil menghancurkannya dengan sangat mudah. Saat berikutnya melihat ke tanah, itu sudahlah menjadi sebuah jurang yang tak berujung. Jelas saja seseorang akan ditewas jika sampai jatuh pada ketinggian tersebut. Dan tak lama setelahnya pun seseorang kemudian muncul. Orang itu nampak seperti mayat hidup, sehingga melihat itu pun baik Sui Sang dan Ye Bei cukup terkejut. Gadis bodoh ini adalah orang yang aku suruh tinggal di sini dan yang lain seharusnya juga sudah mati. Mungkinkah ini ulah Tianli? Ucap Chen Ye. Tidak mungkin, apakah kemampuannya cukup untuk membuat penghalang semacam ini? Gadis, aku berpikir apakah itu ulah Tianli atau bukan, tapi ini setidaknya penyergapan yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang kaisar yang kuat di dunia kaisar. Dan inilah pria yang kuat karena pengalaman, ucap Ye Bei menatap seseorang lainnya yang baru saja datang. Orang itu tidak lain adalah peri rambut hitam yang sebelumnya muncul bersama Jia Sheng. Ye Bei, kau menghancurkan Tanah Suci Tianxiku, apakah kau tahu apa konsekuensinya? Ucapnya. Konsekuensi? Apakah menginjak semut di pinggir jalan masih perlu mempertimbangkan konsekuensinya? Tentu saja tidak, balas Sui Sang. Tidak banyak orang luar biasa di alam bawah ini sehingga kau berpikir bahwa kau adalah bosnya. Seseorang harus membuka matamu untuk tahu apa artinya tidak menyinggung orang yang seharusnya tidak boleh disinggung, balas peri hitam. Hanya kau, aku ingin kau mengajariku menjadi seorang pria. Gadis, setelah terakhir kali hadiah peringkat surgawi ganda menerobos, aku tidak memukul satupun yang bisa bertarung. Namun kali ini adalah kesempatan untuk melatih keterampilanmu. Sui Sang pun menurut.
Dan sementara itu, peri hitam pun kemudian mengaktifkan kekuatannya yang ternyata dapat mengendalikan mayat. Undead yang sangat banyak pun muncul dan YB kemudian bertanya kepada Suesang apakah dia bisa menjelaskan apa kekuatan itu. Suesang pun menjawab jika itu seperti milik Shonishi dan YB pun menjawab itu benar. Itu adalah versi lanjutan darinya, jadi karena kau tidak punya kesempatan untuk berlatih dengan Shonishi, silahkan gunakan dia untuk berlatih, ucapnya. Cih, kesombonganmu hanya akan mempercepat kematianmu. Mantra mayat bangkitlah, serang. Peri hitam pun mengaktifkan mantra dan segerombolan undead mulai menyerang. Suesang pun kemudian menebaskan pedangnya bersiap melakukan pergerakan, namun ternyata gerakan undead tersebut lebih cepat dari dugaannya. Dalam sekejap, segerombolan undead yang sangat banyak itu sudah menangkapnya terus menumpuk layaknya bola. Peri hitam pun tertawa karena undead itu dapat menggerogoti tulang dengan sangat cepat. Dan JB, apakah kau pernah menyesali apa yang baru saja kau katakan? Berlututlah dan bersujud kepadaku sekarang dan aku masih bisa meninggalkanmu seluruh tubuh utuhnya, ucapnya. Hei, kau benar saja mengatakan bahwa kesombongan akan mempercepat kematian. Mengapa kau tidak melihat lebih dekat? Balas YB, dan benar saja sekumpulan undead itu kemudian terbelah. Saat berikutnya, ledakan kehancuran pun muncul dari tubuh Suesang menghancurkan semua undead yang mengepungnya. Aku meremehkanmu, hanya saja aku tadi menggunakan 1/10 dari kekuatanku saja. Dan sekarang pertunjukan baru saja akan dimulai. Bagian tersulit dari mantra mayat adalah selama mayat-mayat itu masih ada, maka aku bisa terus menghidupkan kembali mereka. Dan semakin kuat lawan dan semakin banyak orang yang dia bunuh, maka aku akan menjadi semakin kuat. YB saat mengucapkan selamat tinggal pada kekasihmu, ucapnya seiring dengan menyatunya undead miliknya. Dan namun sebuah guntur pun kemudian melesat ke arahnya membuatnya tersentak. Guru mengatakan bahwa aku ingin menangkap seorang pencuri, tangkap dulu rajanya. Selain itu aku bisa melihat bagaimana kau mensintesis si mayat raksasa ini, ucap Suesang yang ternyata juga sudah mencambuk undead raksasa yang baru saja tercipta selain dari melesatkan guntur ke arah peri hitam. Dia pun kecewa karena ternyata orang-orang alam atas jauh lebih lemah dari yang dia bayangkan, namun suara teriakan kemudian terdengar. Akulah yang meremehkanmu yang bisa membuatku kehilangan energiku untuk menjadi manusia, ucap peri hitam yang berubah menjadi undead raksasa lainnya. Nampaknya itu adalah penampilan aslinya jika dilihat dari ucapannya. Suesang pun jelas tersentak mengetahui hal itu dan dia pun kemudian segera menyerang maju sementara peri hitam mengayunkan tangannya. Bentrokan hebat pun tercipta menghasilkan ledakan sangat kuat. Peri hitam pun kemudian meraung hendak menghantam Suesang yang terbang di dekatnya. Dia sangat kuat, namun JB yang diam memperhatikan ternyata sudah memulai pergerakan. Gadis bodoh, selain menangkap pencuri dan rajanya dulu, ada trik lain yang akan aku ajarkan padamu yang disebut memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. YB pun mengaktifkan kemampuan berbagi dao murid mengambil dao jiwa mati milik Shonishi. Undead raksasa pun muncul setelahnya langsung mencengkram kepala peri hitam. Suesang yang terkejut pun menoleh ke arah YB sementara dia memintanya untuk jangan khawatir. Masih ada trik lainnya dan ini disebut saat aku sakit aku akan membunuhmu. YB pun mengganti kemampuan dao jiwa mati menjadi dao kehancuran. YB pun kemudian menciptakan bola kehancuran setelahnya yang kemudian melesat menghantam kedua undead raksasa. Mereka pun lenyap tanpa sisa, hanya meninggalkan butiran debu saja. Maaf guru, aku mengecewakanmu, ucap Suesang. Tidak masalah mampu bersaing dengan orang dari alam atas. Aku sebagai guru sudah sangat bangga kepadamu. Lagi pula kekuatanmu itu tidak kalah dengan dia, tapi kau malah kendur dan jatuh dalam jebakannya, ucap YB. Dan tak lama setelahnya sebuah bola merah pun muncul di atas langit. Suesang sangat terkejut melihat itu dan dia kemudian memberitahu gurunya jika ada kejutan. Ini pasti jiwa orang tadi yang hancur dan berubah menjadi si abadi yang kental, balas YB. Suesang pun kemudian segera mengambilnya, namun secara tak terduga bola itu kemudian memantul tepat saat tangannya menyentuhnya. Saat berikutnya bola itu pun melesat seolah tersedot ke tangan seseorang lain yang baru saja datang yang ternyata adalah Jiaseng. Barang-barang dari alam atas, bagaimana kau orang dari dunia bawah bisa menginginkannya, ucapnya. Dan kejutan pun kemudian muncul dengan Tianli yang keluar dari balik punggungnya. Guru lama tidak bertemu, ucapnya membuat YB dan Suesang sangat terdiam terkejut meskipun sebenarnya juga sudah tahu jika dia adalah muridnya.
Kenapa guru tidak mengenaliku? Ketika kau melihat ini, kau akan ingat sedikit. Tianli pun mengeluarkan sebuah ular spiritual. Ular itu pun kemudian melesat menyeburkan bola guntur tepat di depan JB yang bisa melenyapkannya dengan sangat mudah. Aku tidak akan melupakan orang yang berani mengkhianatiku. Kau tidak pantas memanggilku guru lagi, balas JB. Apakah aku yang mengkhianatimu lebih dulu atau apakah kau yang mengabaikanku lebih dulu? Tianli pun menjadi sangat marah. Xuezhang pun kemudian bertanya mengapa dia bisa menjadi seperti itu dan kau bertanya kenapa? Bukankah kau yang memaksaku untuk melakukan ini sekarang? Saat itu guru mengeluarkan pil emas dan diam-diam memberitahuku bahwa itu untukku sendiri karena aku yang paling patuh, paling berbakat dan paling bekerja keras. Pada saat itu aku pikir itu benar, namun kemudian aku mengetahui bahwa hal khusus untukku itu dan apa yang paling aku inginkan itu hanya jelly belaka bagi kalian. Sekarang aku tidak lagi seperti dulu dan apa yang kau berhutang padaku, aku ingin kau membayarnya kembali. Tianli pun kemudian mengeluarkan bola spiritual sangat besar yang terlihat sangat-sangat kuat. Xuezhang pun berteriak mencoba menghentikannya. Tianli, tidak, itu dao keserakahanmu yang tidak cocok sama sekali, ucapnya. Gadis bodoh, lupakan saja. Kau pergilah ke samping dulu, dia telah dibutakan oleh kebencian. Dia adalah muridku, jadi aku yang akan mengurusnya. Dan juga Tianli, aku adalah gurumu. Jika kau bersedia kembali, mungkin aku bisa memaafkanmu, ucap YB nampak prihatin. Membujukku untuk kembali sekarang, guru, aku khawatir kau tidak memenuhi syarat sekarang, balas Tianli yang kemudian melemparkan bola spiritualnya dan itu melesat ke arah YB benar-benar menunjukkan niat membunuh. Tianli, aku katakan bahwa yang paling tabu dari dao keserakahan adalah keserakahan itu sendiri. Semakin cemas kau semakin mudah untuk pergi ke jalan yang salah. YB pun kemudian mengeluarkan sebuah perisai berlindung, namun secara tak terduga ular hitam kecil kemudian muncul melilit tubuhnya. Ular serakah itu telah dipasang sebelumnya. Sial, kekuatan orang yang terperangkap akan diserap oleh mantra pelepas sampai kekuatannya habis dan mereka mati, ucap YB. Hahaha, mungkin saja kau masih bisa membebaskan diri, tapi sekarang aku mendapatkan kekuatan dari Peliehuan. Jadi bahkan jika itu puncak Kaisar Sun, itu tidak akan bisa lepas. Guru, ini terakhir kalinya aku akan memanggilmu seperti itu, ucap Tianli sebelum akhirnya lesatan serangannya menghantam YB menghasilkan ledakan sangat kuat. Saat berikutnya debu mulai mereda dan terlihatlah lubang sangat dalam tercipta dari area ledakan. YB membunuh wakil Sheng. Aku berpikir bahwa dia adalah karakter yang hebat. Tanpa diduga kekhawatiran belaka ini sudah terpecahkan tanpa aku mengambil tindakan apapun. Benar saja orang-orang dari alam bawah tidak dapat membuat percikan apapun. Bereskan sisanya, ucap Jiesang dan Tianli pun kemudian segera mendatangi Xuezhang karena pada dasarnya dia memang menyimpan dendam untuknya. Kakak senior, aku khawatir sudah terlambat untuk pergi sekarang, ucapnya. Hei gadis kecil, apakah kau pikir bisa membunuh guru sendirian? Xuezhang pun melemparkan bola kehancuran. Itu kemudian menghasilkan ledakan lurus ke langit yang sangat kuat hingga tanah pun terkikis olehnya, namun secara tak terduga Tianli muncul tepat di belakangnya. Kakak senior, kau sangat kuat, tapi aku lebih kuat sekarang, ucapnya yang kemudian melilitkan ular miliknya pada Xuezhang yang tidak dapat bereaksi karena sangat terkejut. Luo Xuezhang, ternyata kau hanya segitu saja. Saat itu dao kehancuranmu yang perkasa adalah hal yang istimewa, tapi sekarang dao kehancuranmu tidaklah akan berguna bagiku. Aku tidak tahu apakah guru di alam bawah akan mengenalmu sebagai murid lagi, ucap Tianli yang kemudian mengikat Xuezhang semakin kuat. Dan tepat pada saat yang bersamaan, sebuah aura kuat pun kemudian muncul setelahnya dari lubang yang dihasilkan oleh Tianli. Jelas saja itu membuatnya sangat terkejut, begitu juga Jiesang mendapatkan firasat buruk oleh karenanya. Saat berikutnya lesatan aura pun keluar dari dalam lubang membuat Tianli semakin terkejut lagi karena itu tidak lain adalah YB yang menghantamnya. YB pun kemudian segera menangkap Xuezhang yang hendak terjatuh menggendongnya layaknya tuan putri. Mustahil, bagaimana kau masih bisa hidup terjebak oleh ular serakahku? Kau seharusnya sudah mengering dan mati sekarang, ucap Tianli syok berat. Gadis kecil, aku memberimu banyak kesempatan berharap kau bisa kembali. Tapi kau ternyata telah menyentuh gadis bawahku lagi dan lagi, menipu dan menghancurkanku dan menyakiti teman-temanmu, balas YB. Jangan bicara omong kosong, datang saja ke sini.
Kali ini kau tidak akan beruntung seperti tadi, teriak Tianli mengeluarkan ular yang lebih kuat. Ular itu melesat ke arah Ye-Bei, namun dengan satu hentakan jari saja Ye-Bei berhasil menghentikan ular tersebut. Mengapa ular hitam itu tidak bergerak? Aku belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Mungkinkah ranah Ye-Bei benar-benar menahan ular hitamku? Tianli pun kemudian menggigit jarinya mengaktifkan formasi lebih kuat. Jangan meremehkanku, teriaknya seiring dengan berubahnya ular miliknya menjadi warna merah. Kau berpikir kau itu kuat, tapi sebenarnya itu bukan apa-apa. Ye-Bei pun mengaktifkan tulang iblis tertingginya, meledakkan aura gelap pekat yang jauh lebih kuat menggerogoti ular merah tersebut. Apa yang paling kau banggakan adalah dao keserakahan yang dapat menyerap kekuatan orang lain. Dao keserakahan inilah yang membuatmu menuju ke jalan yang salah. Dan sekarang aku akan mengambilnya kembali, ucap Ye-Bei. Coba saja kalau kau bisa. Tianli pun mengalirkan spiritual lebih banyak, berniat menentangnya sampai akhir, dan menanggapi itu pun Ye-Bei kemudian menggunakan kemampuan bagi murid mengambil dao keserakahan. Dan oke, ini sungguh aneh karena seharusnya Ye-Bei belum menerima pengumuman pertemuan dengan Tianli. Apa mungkin ada murid lain yang memiliki dao sama sepertinya? Entah apapun itu, ular keserakahan berwarna hitam pun kemudian muncul. Pada dasarnya itu adalah kekuatan yang sama persis dengan milik Tianli, hanya saja ular Ye-Bei jauh lebih kuat. Ularnya kemudian menggigit ular Tianli menghisap kekuatan spiritualnya. Tidak, dao keserakahanku tampaknya sedang dilahap. Tianli pun menjadi panik dan saat berikutnya ular miliknya sepenuhnya terlahap. Sistem pun kemudian mengumumkan hadiah khusus karena peningkatan dao keserakahan berupa satu keterampilan Kaisar Agung. Tianli pun tersungkur di hadapan Ye-Bei tak berdaya, sementara Jia Sheng kemudian segera membuka celah dimensi. Sangat tidak berguna memakan pil He Yuan, kau masih saja sangat lemah, bahkan tidak bisa mengalahkan Ye-Bei. Aku tidak mau bersamamu lagi, ucapnya, dan Sui Sang pun segera mengejar. Apakah kau ingin lari setelah menggunakan Tianli sebagai umpan? Tidak akan semudah itu, ucapnya. Hei, aku memang tidak bisa membereskan Ye-Bei, tapi masih bisa mengatasimu kan, balas Sui Sang mengaktifkan formasi, namun tepat di saat yang sama Ye-Bei muncul tepat di belakangnya. Ye-Bei pun kemudian melemparnya masuk ke alam kecil miliknya tanpa perlawanan sedikit pun. Dan setelahnya kembali ke urusan guru dan murid, Sui Sang pun bertanya kepada Ye-Bei apakah benar-benar harus membunuh Tianli. Ye-Bei pun berpikir sejenak dan secara tak terduga sebuah celah dimensi kemudian muncul di langit bersamaan dengan keluarnya aura sangat kuat. Di mana murid Dewa Abadi ini, ucap seseorang yang baru saja datang. Dewa Abadi dan murid, nada arogan yang akrab ini adalah Tuan Fu Sheng dan Sheng Fu, ucap Sui Sang kebingungan. Siapa nama muridmu? Aku tidak dapat mengingat nama-nama orang sampah, balas Ye-Bei. Semut kecil berani memprovokasiku, kau sangat tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Seseorang itu pun kemudian melesatkan telapak tangan spiritual. Kebetulan sekali aku telah hidup dan mati beberapa kali. Mengapa kau tidak membantuku mengingat ingatanku? Ye-Bei pun membalas serangannya dan ledakan pun tercipta dari bentrokan serangan mereka. Guru, jika kau tidak bisa menanganinya sendirian, lebih baik bagiku untuk bergabung denganmu, ucap Sui Sang. Tidak apa-apa, kekuatan Dewa Abadi ini tidak lebih dari itu. Bisakah dia mengalahkan gurumu ini, balas Ye-Bei. Tidak, terlalu banyak keributan akan menyebabkan hukuman dan aku tidak punya banyak waktu lagi untuk tinggal. Kebetulan bakat anak ini bagus, bakal lebih baik dari Tianli. Dia adalah kandidat yang baik untuk menjadi wadah. Jika dia bisa menyerah padaku, aku bisa membunuh dua burung dengan satu batu, pikir Dewa Abadi. Anak muda, aku kagum dengan tubuhmu, kau adalah bibit yang baik dari 10.000. Jika kau bersedia memanggilku guru, aku dapat melupakan masalah sebelumnya. Harta karun ini juga akan menjadi milikmu, ucapnya menunjukkan sebuah gulungan pengontrol wanita, membuat jiwa pria Ye-Bei tersentak, sementara Sui Sang merasa malu. Namun maaf, aku salah, yang benar adalah ini. Dewa Abadi pun menunjukkan gulungan lain berisi teknik latihan terkuat dari dunia peri. Keheningan pun tercipta karena tingkah konyolnya itu, namun sayang sekali aku lebih suka menjadi seorang guru untuk orang lain dalam hidupku ini. Jadi aku khawatir kau akan kecewa, balas Ye-Bei.
Cih, sayang sekali, tapi jika aku tidak segera kembali, aku akan kehilangan 300 tahun Taoisme, pikir Dewa Abadi. Baiklah, aku akan membiarkanmu hari ini, tapi kau membunuh 2 muridku. Jadi di pertemuan berikutnya, aku akan membunuhmu, ucap Dewa Abadi sebelum akhirnya pergi. Suesang pun sangat terkejut melihatnya pergi begitu saja. Dia pun kemudian melihat ke arah juniornya untuk menjadi sangat terkejut karena ternyata Tianli menghilang. Guru dia membuat keributan besar hanya untuk membiarkan Zhou Tianli melarikan diri? Tanya Suesang. Ini bukan untuk membiarkan Zhou Tianli kabur, tapi membawa Zhou Tianli. Jika dia tidak pergi, dia tidak akan ada di sana, balas Yebe. Tapi apa gunanya membawa Zhou Tianli baginya, balas Suesang, dan Yebe pun menjawab jika Jia Sheng pasti mengetahuinya. Ayo pergi temui dia sekarang, ucapnya yang kemudian pergi ke alam hampa. Di sana Jia Sheng sudah terikat rantai membuatnya tidak bisa bergerak. Yebe pun kemudian mengulurkan tangannya untuk membaca ingatan miliknya dan kilas balik pun terlihat. Ada satu hal yang menarik di sana yang mana ternyata Tianli sudah menangkap beberapa murid lainnya. Bagaimanapun aku tidak akan pernah kalah, bahkan jika aku mati murid-murid baik Yebe ada di tanganku. Mereka akan membalasku, membuatnya merasa pengkhianatan dan penipuan lebih menyakitkan dari kematian, ucap Tianli dalam ingatan Jia Sheng. Jika muridku begitu mudah ditaklukkan, dia tidak akan disebut kultivator, ucap Yebe. Guru saudari junior, apakah mereka akan dalam bahaya? Tanya Suesang. Tidak pasti apakah yang dikatakan Tianli itu benar atau tidak, dan sekarang untuk menemukan kebenarannya satu-satunya cara adalah dengan menemukannya lebih dulu, balas Yebe. Tapi guru, sekarang jalan ke alam atas ditutup, kita harus menunggu sampai orang berikutnya untuk naik. Dan tapi setelahmu, aku khawatir tidak ada yang bisa naik tingkat lagi dalam 100 tahun. Pada saat itu, saudari junior akan lebih berbahaya, aku khawatir. Tenanglah, aku memikirkan seseorang. Tapi gadis kecil, lakukan sesuatu untukku terlebih dulu, balas Yebe. Apa yang mereka bicarakan ini adalah tentang tangga peri yang sebelumnya muncul saat Yebe menerobos, dan tentu saja untuk membukanya perlu seseorang yang sangat kuat. Suesang saja yang berhasil menerobos ke alam Kaisar Sun tidak dapat membukanya dalam proses, jadi tingkat kultivasi nampaknya tidak terlalu berpengaruh karena Yebe yang menerobos alam Kaisar Agung dapat membukanya. Artinya itu membutuhkan seorang sangat kuat yang dipilih oleh langit itu sendiri, namun JB memiliki satu orang yang mungkin cocok, dan begitulah kurang lebih keadaannya. Scene dibuka dengan diperlihatkannya Kaisar Gamo yang sedang bermeditasi di dalam menara waktu lantai ke-9. Tak lama setelahnya dia pun membuka mata karena menyadari adanya seseorang yang datang. Siapa kau? Keluarlah. Mereka yang bisa datang ke lantai 9 menara waktu pasti bukan orang biasa, teriaknya, dan ternyata seseorang yang datang tersebut tidak lain adalah Suesang. Tentu saja itu atas permintaan JB sebelumnya, namun Suesang tidak menjelaskan apapun. Kenapa kau tidak menghormati orang tua ini? Jangan salahkan aku karena bersikap kasar, ucap Kaisar Gamo mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Dan saat berikutnya sebuah bola guntur pun melesat ke arahnya yang berhasil menghindari itu dengan melompat. Namun mengapa gerakan orang ini begitu familiar? Pikirnya. Siapa kau? Bagaimana bisa kau melakukan gerakan itu? Tanya Kaisar Gamo, namun Suesang tidak menjawab sepatah kata pun. Tidak bicara? Baiklah, kalau begitu kali ini benar-benar jangan salahkan aku. Tidak ada orang kedua di dunia ini yang bisa lepas dari pusaran kura-kuraku. Kaisar Gamo pun melesatkan serangan. Dan menanggapi itu, Suesang pun kemudian menggunakan kekuatan Dao kehancuran. Bentrokan luar biasa pun terjadi antar kekuatan mereka, dan perlahan tapi pasti serangan Kaisar Gamo kemudian mulai melahap serangan Suesang. Namun tepat di saat yang sama, Yebe kemudian segera menghentikannya. Kaisar Gamo jelas sangat terkejut melihatnya, dan JB pun kemudian mengucapkan salam. Kaisar Gamo pun membalas salam darinya dan kemudian bertanya siapa orang yang ada di sampingnya. Ini adalah murid tertuaku Luo Suesang. Aku baru saja menyuruhnya untuk membunuhmu, balas JB. Kaisar Gamo pun tersentak mendengar itu. Dia kebingungan dengan apa maksud JB sebenarnya, dan JB pun kemudian mengulangi kalimatnya. Aku bilang aku menyuruh dia untuk membunuhmu, ucapnya. Dan Kaisar Gamo pun langsung melayangkan pukulan. Sejak awal kau membantuku, apakah semuanya sudah diatur, ucapnya, dan JB pun menjawab jika itu benar.
Sial, ini salahku karena mempercayaimu dan memperlakukanmu sebagai dermawan besar klan kami. Itu adalah pembayaran yang benar-benar salah, ucap Kaisar Gamo. Dia jelas sangat marah, namun di sisi lainnya dia juga tetap saja bingung. Lupakan saja kau pergi sana, karena sudah menyelamatkanku, aku tidak akan melawanmu hari ini, ucap Kaisar Gamo. Hahaha, jangan marah, aku hanya bercanda saja. Aku datang kepadamu kali ini untuk membantumu naik tingkat, balas Yebei. Hah? Membantuku naik tingkat? Yang ada kau mau membantuku pergi ke alam baka, balas Kaisar Gamo. Bukankah ini untuk memahami keadaanmu saat ini? Lagi pula membunuhmu tidak ada gunanya bagiku, jawab Yebei yang bingung karena nampaknya Kaisar Gamo benar-benar marah. Orang tua ini telah mencapai puncak Kaisar Sun dan hanya satu langkah lagi untuk naik ke ranah berikutnya. Ini akan memakan waktu beberapa ratus tahun lagi, aku tidak butuh bantuanmu, ucapnya. Ya, itu memang benar, tapi aku sekarang punya alasan untuk pergi ke alam atas. Dan seseorang harus naik untuk menaiki tangga abadi sebelum aku dapat membuka bagian alam atas. Aku sudah memikirkannya dan sekarang di benua langit mendalam kau adalah satu-satunya yang paling dekat dengan Ascension. Jadi, hei, kenapa kau tidak bilang kalau ada pertempuran besar sebelumnya? Namun meskipun hanya ada garis tipis antara alam puncak dan kenaikan, mungkin perlu ratusan tahun untuk menerobos. Dan aku khawatir aku tidak akan bisa membantumu saat ini, balas Kaisar Gamo. Jangan khawatir tentang itu, jika kau mau aku bisa membantumu naik sekarang juga, balas Yebei. Hah? Ini berbicara tentang kenaikan kan? Mengapa dia mengatakan seolah-olah itu adalah hal yang sangat mudah? Kaisar Gamo pun terkejut secara alami meskipun pada akhirnya dia juga mau mengikuti rencana Yebei. Singkat cerita, mereka pun kemudian pindah ke tanah suci Tianxi. Kaisar Gamo pun berdiri di atas sebuah lingkaran yang singkatnya merupakan pusat aliran spiritual di tanah suci Tianxi. Nampaknya Kaisar Gamo telah selesai bermeditasi dengan bantuan prasasti iblis milik Yebei dan dia pun kemudian bertanya kepadanya apakah sudah siap. Klan iblisku belum naik selama 10.000 tahun. Hari ini apakah itu berhasil atau tidak? Orang tua ini akan mencobanya, balasnya. 49 asal-usul kesengsaraan pun akhirnya tiba dan Yebei merapatkan tangannya. Perisai pun kemudian muncul mengitari Kaisar Gamo sebagai bentuk bantuan kepadanya dan itu memblokir guntur kesengsaraan pertama. Heyo, kesengsaraan guntur kenaikan benar-benar berbeda. 10.000 tahun telah berlalu, akhirnya aku akan naik, ucap Kaisar Gamo. Dan setelahnya satu persatu guntur kemudian menyambar, namun perisai yang dibuat Yebei mampu menahan semuanya. Guru, apakah kita akan berpisah? Tanya Xuezheng. Gadis konyol, gurumu ini akan menjelajahi terlebih dulu. Setelah aku mengurus semuanya, aku akan menjemputmu kembali. Aku akan menjemputmu ketika aku menemukan cara untuk membuka kekuatan hukum, balas Yebei menenangkan gadis konyolnya. Jika saja aku lebih kuat dari aku sekarang, aku bisa pergi ke alam atas dengan guru. Cepat atau lambat aku akan berdiri di posisi yang sama dengan guru dan menjadi pendukungnya yang paling solid, tidak seperti sekarang. Hei gadis konyol, tidak jelas apakah yang dikatakan Tiali itu benar atau tidak. Kau coba yang terbaik untuk menanyakan tentang saudari juniormu yang lainnya dan aku akan pergi ke alam atas untuk menemukan keberadaannya. Aku di dalam dan kau di luar, mari kita bekerja sama, balas Yebei. Dan sementara itu guntur kesengsaraan yang lebih kuat pun mulai datang. Kaisar Gamo yang sudah tidak tahan lagi pun meminta bantuan Yebei dan Yebei pun kemudian melesatkan sebuah tebasan. Itu menghantam guntur kesengsaraan yang ternyata adalah guntur terakhir dan meledakkannya. Dan tantangan menerobos pun selesai dengan itu. Yebei, aku telah mendengar tentangmu menghancurkan tangga abadi, tapi melihatnya dengan mata kepalaku sendiri itu masih saja mengejutkan. Mendekati kematian itu memang menakutkan, ucap Kaisar Gamo, sementara Yebei kemudian mengucapkan terima kasih. Dan tak lama setelahnya pun gerbang peri kemudian benar-benar muncul di langit. Tapi kenapa gerbang peri ini berwarna hitam? Tanya Xuezheng bingung. Mereka pun kemudian mendekat untuk memeriksa secara langsung, namun itu seharusnya masih sama dengan gerbang yang sebelumnya telah muncul. Aku tidak menyangka tekanan dari gerbang peri ini begitu kuat, ucap Kaisar Gamo. Gerbang peri ini tidak terlihat berbeda dari yang terakhir kali muncul. Tapi
Tapi kenapa warnanya berbeda? Apa mungkin karena Pak Tua Gamo adalah ras iblis jadi saluran kenaikannya berubah? Pak Tua Gamo, biarkan aku membantumu, karena ini adalah jalan menuju alam atas, tempat yang paling rentan seharusnya tetap sama. Mari kita mulai dengan reinkarnasi api penyucian dan kekuatan yang terfokuskan pada titik terlemah dari gerbang peri. Itu adalah hal yang cepat. YB pun menghantam gerbang peri itu dengan api hitam miliknya. Kaisar Gamo pun tersentak melihat kekuatan yang luar biasa itu. Sebenarnya secara paksa menerobos. Jika aku pergi ke alam atas dengan YB, maka aku akan langsung lepas landas. Minuman anggur giok pavilion abadi, harta langka yang tak terhitung jumlahnya. Keabadian klan iblis kami akhirnya akan bangkit. Baiklah YB, aku di sini untuk membantumu, ucap Kaisar Gamo yang intinya dia juga menjadi bersemangat untuk masuk ke gerbang peri. Namun serangan YB itu sudahlah lebih dari cukup. Gerbang peri pun retak setelahnya dan saat berikutnya sebuah celah dimensi pun terlihat di baliknya. Itu menyedot segala hal layaknya black hole akibat dari rusaknya saluran masuknya. Kaisar Gamo pun tersedot masuk duluan meminta tolong pada YB dan YB pun kemudian segera mengejarnya setelah melempar mundur Suesang memintanya menjaga adik-adik juniornya. YB pun akhirnya masuk ke celah dimensi tersebut. Detik berikutnya itu kemudian menutup dengan sendirinya dan YB pun terjatuh di sebuah pemukiman yang nampak layaknya pemukiman manusia biasa. Apakah ini alam atas? Tidak ada jejak Pak Tua Gamo. Apakah dia terbawa ke tempat lain dengan celah? Pikir YB bingung sementara tepat di depannya terjadi keributan. Ayo cepat-cepat jalan atau aku akan mematahkan kakimu, ucap seseorang yang nampaknya adalah seorang penjaga. Apa yang kau lihat? Jika kau kalah, kau akan menjadi budak nantian arena kami dan kau tidak akan pernah bisa lari dari sini lagi, ucap seseorang lainnya. Dan seseorang lainnya lagi kemudian menatap ke arah YB. Hei, kau yang baru saja datang, cepat ambil barang-barangnya, ucapnya. Biarkan aku yang melakukannya, sungguh kualitas pendatang baru ini terlalu buruk. Hanya sedikit dari mereka yang mencapai standar kultivasi. Aku tidak tahu dari alam mana orang Malang ini, tapi nampak cukup sehat bukan? Nama ras alam mana, cepat laporkan, ucapnya sementara YB hanya terdiam. Seseorang itu pun kemudian menjadi marah oleh karenanya. Dia hendak memukul YB, menyuruhnya cepat menjawab dan YB pun kemudian menendangnya jatuh sebagai balasan. Tikus kecil juga layak mempertanyakan dewa ini, sungguh lancang, ucap YB dan seseorang itu pun kemudian memohon ampunan. Tuan, si kecil ini dapat membawa Anda ke aula resepsi dan arena, ucapnya membuat YB kebingungan. Dia bertanya apa maksudnya dan seseorang itu pun menjelaskan yang mana intinya semua ras iblis yang naik harus pergi ke arena untuk bermain game demi mendapatkan sumber daya. Yang kuat akan bertahan, yang lemah akan tersingkir. Kehilangan atau melarikan diri dari permainan, semuanya akan mati di akhir, ucapnya yang intinya itu seperti arena gladiator. Tampaknya apa yang disebut dao dan kenaikan surga bukan untuk kesenangan orang, tapi untuk menjaga keseimbangan kekuatan setiap antar muka. Aku khawatir banyak orang dari alam bawah yang punya status, tapi ketika naik menjadi sosok sampah. Kesenjangan sangat besar, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada Kaisar Gamo, pikir YB yang memutuskan untuk pergi. Seseorang itu pun kemudian mengantarnya hingga akhirnya sampai ke depan sebuah gerbang dengan logo tengkorak mengerikan. Tuan, disinilah tempatnya. Setelah masuk dan mendaftar, Anda bisa mendapatkan token untuk memainkan permainan, ucapnya. Tapi arena bukanlah tempat yang baik. Kita lihat apakah kau masih baik-baik saja nanti, pikir seseorang itu. Dan mereka pun masuk setelahnya. Seseorang itu pun berteriak mengumumkan adanya pendatang baru dan ternyata itu adalah sebuah jebakan. Kekuatan iblis ini bagus dan sudah mencapai puncak Kaisar Sun. Setelah domestikasi pasti akan dijual dengan harga bagus, ucap seseorang itu menjual YB. Seseorang lainnya yang nampak layaknya bos pun kemudian memberikan imbalan kepadanya dan seseorang baju kuning menerimanya dengan senang hati. YB pun tertawa karena ternyata alam atas juga begitu gelap, sementara ketua pengawal kemudian mengintimidasinya. Ini adalah berkahmu, Tuan yang mulia akan menjualmu ke Siandi, ucap mereka. Benarkah berkah diculik dan dijual oleh para pengedar iblis? Aku khawatir tidak ada iblis yang berani memintanya, balas YB. Berhenti bicara omong kosong, patuhi aku, teriak Pak Bos.
Baguslah kalau begitu, hanya ada satu cara. YB pun kemudian menggunakan kekuatan dao keserakahan memunculkan ular hitam yang melilit para pengawal. Mereka berteriak karena kekuatan mereka terhisap namun juga tidak dapat melakukan apapun. Hanya ingin menjadi pengedar iblis dengan kekuatan sekecil itu benar-benar memalukan bagi dunia iblis, ucap YB. Memalukan? Anak muda jangan terlalu senang dulu. Biarkan aku melihat monster apa kau itu, balas Pak Bos mengulurkan tongkatnya. Dan saat berikutnya lingkaran formasi muncul tepat di bawah YB seiring dengan munculnya sebuah rantai. Formasi hantu, sudah lama ini tidak melihat cahaya, aku khawatir formasi ini sudah haus darah. Kau harus berhati-hati, ucap Pak Bos. Cih, mengganggu sekali, aku hanya ingin mendaftar tapi kau ingin membunuhku dan menghancurkan tokomu. YB pun kemudian menggunakan tulang iblis tertinggi dan dalam sekejap rantai hitam itu lenyap terbakar oleh api. Pak Bos pun terjatuh karena saking terkejutnya tidak menyangka seorang Kaisar Sun mampu meloloskan diri. Hei, tidak ada perbedaan antara manusia dan iblis. Mereka itu hanyalah sampah. YB pun kemudian berganti ke dao kehancuran dan ledakan luar biasa pun tercipta meratakan area sekitar tentu beserta Pak Bos dan para pengawalnya. Baiklah, karena ini adalah toko penjual iblis, seharusnya ada banyak iblis yang diculik bisa digunakan untuk meningkatkan dunia kecilku yang tandus. YB pun kemudian berjalan lurus ke depan hingga akhirnya menemukan sebuah ruangan. Dia pun masuk ke dalam dan benar saja itu tidak lain adalah penjara. Jumlahnya ada sangat banyak membuat YB sangat senang dan sebuah suara teriakan meminta tolong pun kemudian bergema. Orang-orang pun kemudian berbondong-bondong datang ke lokasi karena penasaran, sementara di sisi lainnya YB pun kemudian keluar toko. Tepat di depan sana ada dua orang yang sudah menunggunya, bertanya apakah dia yang sudah membunuh semua iblis di sana. Tapi iblis ini benar-benar memusnahkan aula toko iblis yang telah membuat pusing pemilik pavilion untuk waktu yang lama. Sepertinya sulit untuk dihadapi, mungkin dia bisa melawan raja baru yang gila di arena, pikir seseorang itu. Dia pun kemudian menghentikan YB yang hendak pergi mengabaikannya. YB pun mengancam akan membunuhnya jika tidak mau menyingkir dan seseorang itu kemudian memberi hormat. Jangan salah paham, saya kapten tim penegak hukum di nantian arena dan kami tidak akan melakukan apapun kepadamu, ucapnya. Oh, kenapa tidak melakukan apa-apa? Aku sudah membunuh ratusan iblis, balas YB. Tidak apa-apa tuan, itu hanya sampah. Bagaimana bisa kami menyakiti seorang iblis berbakat sepertimu? Memang sudah terlambat untuk merekrutmu, jadi saya harap Anda bisa menjadi bos nantian arena. Menghancurkan toko iblis diri dan menjaga toko yang terhubung ke alam virtual juga dibunuh oleh Anda. Jika seorang jenius seperti Anda menjadi bos nantian di arena, kami pasti akan mampu untuk menghalangi kekuatan yang bergejolak dari Shenluo Arena, ucapnya. Namun YB tidak tertarik dan kemudian pergi. Tuan, sudah banyak orang yang bermimpi untuk bergabung dengan kami di nantian arena. Ada banyak kata langka, teknik latihan yang dapat Anda miliki. Seorang itu pun mencoba meyakinkan YB, namun YB tetap tidak tertarik. Aku masih harus mencari seseorang, jika kau terus menggangguku jangan salahkan aku karena kasar, balasnya. Tuan, jika Tuan menghancurkan toko iblis, kau akan menyinggung seluruh Tianluo Xiandi. Bahkan jika kau pergi dari sini hari ini, mereka tidak akan pernah membiarkanmu lolos. Seseorang itu pun kemudian mulai mengancam YB dan YB pun segera mencengkram lehernya. Kau mengatakan Tianluo Xiandi, apa maksudmu? Tanya YB. Tuan, kami tidak pernah berani mengangkat cerita lama Yautang karena berkonsultasi dengan Tianli Xiandi. Sekarang setelah kau menghancurkannya hanya dengan perlindungan nantian arena kami, kau bisa berlindung, balas seseorang itu. Cih, Tianluo Xiandi, hari ini benar-benar kacau, YB pun bergumam sementara seseorang itu masih berusaha untuk membujuk YB. Alih-alih bergabung ke tanah abadi surgawi sendirian, lebih baik menggunakan nantian arena ini untuk bergerak selangkah demi selangkah. Oke lah, YB pun akhirnya menerima tawarannya. Aku akan membawamu menemui Master Pavilion lama kami dulu kalau begitu, balas seseorang itu dan YB pun menyuruhnya untuk memimpin jalan saja. Beberapa hari pun cepat berlalu dan YB akhirnya sampai di pavilion Changyun bertemu dengan Master Arena Nantian. Tidak heran mereka memaksaku, ternyata tidak ada seorang pun di Nantian Arena yang mendukung kompetisi, pikir YB.
Dan selain dari arena nantian itu, ada 3 arena lainnya yang bersaing dalam sebuah kompetisi, dan begitulah kelompok yang kalah akan ditindas. Dan oleh karena itulah seseorang sebelumnya mengundang YB untuk bergabung. Dan oke, kembali ke YB, saat ini dia sedang berhadapan dengan Master Arena Nantian. YB pun memperkenalkan dirinya dan Master Nantian itu pun kemudian berteriak. Bersamaan dengan itu pun gerobak kejut luar biasa pun kemudian tercipta, bahkan tekanan yang dihasilkan terasa sampai di luar pavilion. Namun meskipun seperti itu juga, YB tidak bergeming sama sekali. Ranah Void kah ternyata lebih kuat dari yang kubayangkan. Jika aku bertarung langsung akan cukup sulit untuk menang, pikir YB, sementara lantai di bawahnya menjadi retak. Apakah ini benar-benar ranah Kaisar Sun? Dalam menghadapi paksaanku dia tidak terluka sama sekali, pikir Master Nantian. Bagus, sangat bagus. Monster macam apa kau? Berapa kali kau menerobos batas fisikmu? Tanya Master Nantian. Manusia dan iblis itu selalu bertentangan satu sama lain. Jika dia mengetahui bahwa aku bukan iblis, dia pasti marah. Jadi mari kita buat saja, pikir YB. Aku berasal dari ras kera, dari planet yang jauh, melewati batas tubuh. Apa itu? Balasnya. Apa kau bermaksud bahwa kau belum melewati batas fisikmu? Master Nantian pun memegang pundak YB, membuatnya panik karena sentuhan itu nampaknya dapat melihat kekuatan seseorang. YB pun segera menggunakan kemampuan berbagi murid Dao penciptaan misteri transformasi. Wujud rohnya pun terlihat setelahnya dengan bentuk gorila, dan Master Nantian pun percaya kepadanya. YB pun merasa lega kan penyamarannya berhasil. Dan sebagai catatan, yang dimaksud sebagai penyamaran di sini hanyalah bentuk rohnya saja, karena YB memang belum menerobos batas fisik. Dan ada pun ras iblis yang dimaksud di sini tuh memang lebih seperti siluman, jadi begitulah monyet juga termasuk ras iblis. Master Nantian pun tertawa muji YB yang diberkati kekuatan melimpah. Maafkan saya bahwa alam bawah ini buruk dan saya belum pernah mendengar tentang batas fisik. Tuan Pavilion mungkin mau menjelaskannya, balas YB. Fisik adalah harta karun dengan potensi tak terbatas. Ras manusia mengandalkan jiwa, sedangkan klan iblis kita lebih mengandalkan fisik, dan setelah menembus ranah kaisar, setiap ras iblis dapat menembus batas fisik. Untuk terobosan pertama, kau harus menemukan harta roh surga dan bumi dengan 5 atribut, yaitu emas, kayu, api, air, dan tanah. Menggunakan kelima elemen itu untuk mengekstrak batas fisikmu dan menjalankan metode rahasia untuk memecahkannya. Setelah berhasil melewati batas fisik untuk pertama kalinya, kekuatan fisik akan berlipat ganda, ucap Master Nantian. Intinya perbedaannya adalah jika kultivasi sebelumnya hanya meningkatkan kekuatan tenaga dalam atau sihir, kali ini benar-benar meningkatkan kekuatan fisik. Jadi jika itu bisa dilakukan 5 kali, apakah mungkin untuk merobek kesengsaraan surgawi dengan tangan, balas YB. 5 kali, mereka yang dapat melewati batas 4 kali telah menentang langit, balas Master Nantian. Begitukah? Lalu aku akan menerobosnya 4 kali lebih dulu, balas YB, membuat Master Nantian sangat terkejut. Adik kecil, meskipun bakatmu memang langka, tapi butuh waktu banyak untuk menembus batas fisik, dan bahkan untuk pertama kalinya setidaknya membutuhkan waktu setengah tahun. Tidak banyak yang dapat menerobos banyak 4 kali dalam hidup mereka. Jadi apakah Anda pikir saya tidak bisa melakukannya? Balas YB. Bukannya aku tidak percaya padamu, hanya saja dalam 8 jam kelompok tim terakhir dalam kompetisi kita akan muncul. Jadi itu sudah terlambat, balas Master Nantian. 8 jam itu sudahlah cukup. Jika Anda tidak percaya, mari kita buktikan saja. YB pun kemudian pergi. Master Nantian pun kemudian mencoba menghentikannya dulu, mengeluarkan sesuatu dari tangannya yang mungkin sekantong uang atau mungkin juga merupakan barang. Apapun itu, YB kemudian menerimanya dan kemudian berpamitan pergi untuk mempersiapkan kompetisi. YB pun kemudian pergi ke lantai 9 menara waktu, karena di sana memiliki aliran waktu 2000 kali lebih cepat dari dunia luar, dan setidaknya 8 jam di sana sama dengan 2 tahun di dalam. Dan sebagai catatan, inti menara waktu itu sendiri sudahlah berada di dalam tubuh YB, jadi dia tidaklah keluar dunia peri, melainkan mungkin menyelam ke alam bawah sadarnya. Apapun itu, YB pun kemudian membuka sekantong tas yang diberikan Master Nantian yang ternyata berisi sebuah buku latihan. Dia membacanya, namun di tengah halaman ada yang robek.
Ada buku bajakan di alam atas, berapa banyak halaman yang masih hilang. Baiklah, lupakan saja, itu juga tidak akan mempengaruhi pemurnian harta ini, ucap YB. Dia pun kemudian terus lanjut bermeditasi. Waktu pun cepat berlalu dan tentu hasilnya adalah dia berhasil dengan ditandai logo yin yang muncul. Dan tak lama setelahnya secara tak terduga seorang gadis kemudian muncul tepat di depannya, membuat JB sangat terkejut karena itu adalah muridnya yang bernama Li Feng. Tapi bukan hanya dia, ternyata juga ada 3 murid lainnya yang ditangkap oleh Tian Li. Mereka berempat muncul begitu saja sehingga YB pun mimisan dibuat mereka. Keempat gadis itu pun kemudian menggoda YB, namun YB dengan cepat mengerti keadaannya. Dia mencoba untuk kembali ke fokusnya karena tahu jika itu hanyalah ilusi belaka. Aku mengerti halaman-halaman yang hilang dalam buku itu adalah inti dari menembus batas. Bukan hanya fisik yang akan menembus batas, tapi juga kekuatan spiritual manusia, ucap YB. Ya, intinya itu adalah bagian dari penerobosan. Tugu besar pun terlihat setelahnya mengartikan jika konsep fokus dalam alkemis memang berlaku dalam penerobosan fisik. Dan pada akhirnya YB pun berhasil menerobos kitab 4 seperti apa yang dia inginkan.